Jika seorang pria terjebak di dalam sebuah lukisan, waktu berjalan dengan sangat berbeda di dunia lukisan ini. 1 minggu di dalam sama dengan 30 tahun di dunia luar. Yang lebih luar biasa lagi, dia memiliki kemampuan khusus. Apapun yang dia gambar akan menjadi nyata. Jika rumahnya butuh set cangkir teh, dia bisa menggambarnya menjadi nyata. Jika dia merasa kesepian, dia bisa menggambar seekor unicorn untuk menemaninya. Dia pikir dia akan menghabiskan keabadian hidup di dalam lukisan itu, tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya lengah. Lukisan itu tiba-tiba dilelang, dan pemilik barunya menyadari bahwa dia hidup di dalamnya. Untuk memahami bagaimana ini terjadi, ceritanya kembali ke 30 tahun lalu saat kebakaran di sekolah Sojio. Saat semua orang berusaha mati-matian untuk kabur, Jio malah berlari menerjang kobaran api. Dia menuju ruang seni, memutuskan bahwa jika dia tak bisa kabur, dia lebih memilih mati di samping lukisannya sendiri. Tapi pada saat itu, lukisan tersebut tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Saat Jio membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di dalam dunia yang dia lukis. Dia hanya bisa mencemaskan apakah anak-anak berhasil kabur dengan selamat. 1 minggu berlalu dengan cepat, dan Jio menyadari bahwa segala hal di dunia ini terasa aneh. Kelinci di sini punya 3 mata, dan bahkan aliran waktunya terasa tidak normal. Itulah sebabnya tidak tahu seberapa banyak waktu yang telah berlalu di luar selama 1 minggu itu. Namun, dia sudah mengetahui beberapa aturan dasar dari dunia lukisan ini. Aturan pertamanya adalah apapun yang dia gambar akan menjadi nyata hanya dengan satu sentuhan. Sebuah apel akan jatuh langsung dari kanvas. Jika dia menggambar sekantong garam sungguhan akan muncul. Jio menggunakan kemampuan ini untuk membuat persediaan, makanan, bunga, dan semua hal lain yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Tapi kemampuannya memiliki satu batasan yang jelas. Dia tidak bisa menciptakan manusia. Bahkan jika dia menggambar seseorang, itu hanya akan menjadi tubuh hangat, tak bernyawa, yang tidak akan pernah bisa bergerak layaknya manusia sungguhan. Jio sebenarnya merasa lega. Setidaknya dia tidak mendapatkan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan kehidupannya yang damai. Aturan kedua adalah dia bisa berinteraksi dengan dunia luar melalui bingkai yang tergantung di pohon. Dia bahkan bisa meninggalkan lukisan itu sepenuhnya. Jio pernah melangkah keluar dan mendapati bahwa 31 tahun telah berlalu, membuat seluruh dunia berubah total. Manusia dengan kekuatan luar biasa telah muncul di seluruh planet bersama dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Para petarung super ini terpaksa mempertaruhkan nyawa mereka melawan monster-monster itu setiap hari. Jio tidak yakin dia bisa bertahan hidup di era yang sangat berbahaya itu. Dia memutuskan dunia luar terlalu berisiko. Jadi dia kembali ke lukisan dan melanjutkan hidupnya yang tenang. Aturan ketiganya adalah hutan tersebut bisa menciptakan ekosistem yang utuh dengan sendirinya. Jio hanya melukis kabin 2 lantai dan hutan tanpa menambahkan setiap tanaman atau detail medan dengan teliti. Tapi setelah dia masuk ke dalam lukisan itu, semua detail tersebut muncul dengan sendirinya. Setiap makhluk di dalam lukisan itu juga sangat ramah kepadanya. Bahkan burung tidak merasa takut dan dengan senang hati hinggap di bahunya. Jio menebak itu karena dialah pencipta dunia ini. Mengingat makhluk ini terlahir di dalam karya seninya, masuk akal jika mereka mempercayai sang pencipta. Aturan keempatnya jauh lebih aneh karena jendela status tiba-tiba muncul di depan Jio. Jendela itu muncul entah dari mana dan nyaris membuatnya mati ketakutan. Tapi ini sebenarnya bukan bagian dari aturan hutan lukisan. Ini adalah fenomena yang umum dialami oleh orang yang bangkit setelah bencana besar, mereka dikenal sebagai hunter. Rasanya seperti video game dan entah bagaimana, Jio juga telah menjadi hunter yang bangkit. Namun, di dalam lukisan itu lebih terasa seperti game yang menenangkan tentang mengumpulkan bahan-bahan dan memasak. Dia tidak tahu apakah kemampuan ini akan berguna nanti, tapi dia memutuskan untuk mencoba membuat sesuatu dengan bahan yang dia kumpulkan hari itu. Setidaknya, itu memberinya sesuatu yang baru untuk dinikmati di tengah kehidupannya yang damai. Jio tidak punya pekerjaan, jadi yang dia lakukan hanyalah makan dan tidur. Untuk makan siang hari itu, dia menyiapkan ubi jalar yang dilapisi madu. Kabinnya selalu dipenuhi dengan bahan-bahan yang sangat segar. Dia akhirnya bisa menikmati hidup damai yang sangat dia rindukan. Dulu saat dia masih jadi guru, dia sangat sibuk sampai makan saja butuh waktu 3 jam. Saat itu juga, Jio tiba-tiba mendengar suara dari luar bingkai. Rasa penasarannya langsung terpancing, menuntunnya pada aturan terakhir dari dunia ini. Lukisan yang pernah dia pilih sebagai tempatnya mati, kini telah berubah total. Jio sendiri telah menjadi subjek utama dari lukisan itu. Karya seni itu sekarang berjudul Potret Shoji. Jio perlahan memanjat keluar dari bingkai, suaranya terdengar seakan-akan ada sejenis monster yang baru saja lewat. Merasakan adanya bahaya, dia langsung memutuskan untuk mundur ke dalam lukisannya. Jio sudah menerima dunia lukisan itu sebagai tempat perlindungan pribadinya, dan dia benar-benar suka tinggal di sana.
Di dunia ini, dia memiliki waktu yang nyaris tak ada habisnya, dan semua kebebasan yang dia butuhkan untuk memasak apapun yang dia mau. Hidup damai ini benar-benar memikat hatinya, membuatnya tak punya keinginan untuk kembali keluar. Tepat saat itu, dia mendengar suara lain. Iya, ini dia. Semua yang ada di sini hancur karena kebakaran, tapi lukisan ini selamat tanpa cacat sedikit pun. Orang asing itu membuka jendela sistemnya dan memeriksa lukisan itu. Dia mendapati lukisan itu berjudul Potret Soji Oh. Orang asing itu memiliki skill taksir, dan kelompoknya datang ke sini untuk mencari harta karun langka. Dia menebak bahwa lukisan itu pasti didapatkan dari semacam dungeon. Kedua pria itu langsung membawa lukisan tersebut, yakin bahwa para kolektor akan gila-gilaan menginginkannya, dan bahwa mereka akhirnya menemukan jalan menuju kekayaan. Begitulah cara lukisan itu dibawa pergi dari reruntuhan tanpa Ji. Oh, sadari. Ji, masih menikmati kehidupan damainya di dalam lukisan. Benar-benar tak sadar akan apa yang terjadi di luar, karena pemandangan di balik bingkai terus berubah. Pada saat dia menyadari sesuatu, lukisan itu sudah muncul di pelelangan. Karya seni misterius itu dengan cepat menjadi target perang tawar-menawar yang sengit. Para pembeli menawarkan jumlah uang yang sangat fantastis. Tapi setiap tawaran langsung dikalahkan oleh tawaran yang lebih tinggi. Setelah pelelangan yang sengit, lukisan itu akhirnya dikirim ke galeri pribadi seorang kolektor. Galeri tersebut dipenuhi dengan artefak langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Potret Soji Oh ditempatkan di salah satu dinding pajangannya. Sang kolektor memandangi karya seni itu dengan puas, menganggapnya sangat luar biasa. Dia bukan hanya hunter rank S yang memiliki skill taksir, tapi juga guild master dari guild kolektor. 3 jam sebelumnya, salah satu bawahannya sempat mempertanyakan apakah kolektor benar-benar nama yang pantas untuk guild mereka. Pria itu hanya mengangkat satu jarinya. Apa kau sedang memberitahuku, sang kolektor, bahwa aku harus berhenti mengoleksi? Penghinaan macam apa ini? Seorang kolektor sejati harus mengukir konsep mengumpulkan barang ke dalam tulang-tulangnya. Bawahan itu masih tidak puas karena lukisan itu menghabiskan banyak uang, tapi jumlah tersebut tak lebih dari sekadar uang receh bagi sang kolektor. Lagi pula, apa salahnya menghabiskan uangnya sendiri untuk sesuatu yang dia inginkan? Sebelum bawahan itu bisa mendebat lebih jauh, sang kolektor memotongnya, mengungkapkan bahwa bahkan ketua asosiasi hunter pun menginginkan lukisan itu 31 tahun lalu. Bencana besar melanda saat berbagai dimensi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan bumi dan menciptakan dungeon di seluruh planet ini. Monster berhamburan keluar dari gerbang dimensi. Meskipun kemunculan dan campur tangan para dewa membuat bumi hancur lebur, umat manusia berhasil bertahan hidup hanya karena sistem muncul. Dan lukisan ini, yang bertahan melewati bencana tersebut tanpa cacat sedikit pun, menjadi salah satu simbol keabadian. Ketua Asosiasi Hunter tidak pernah mengoleksi karya seni dan hanya peduli untuk membesarkan monster. Namun dia bahkan pernah menawarkan 200 miliar won untuk lukisan itu. Bawahan berkacamata itu tercengang karena ada orang yang rela menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat konyol untuk satu karya seni. Akan tetapi, saat sang kolektor sendiri menggunakan skill taksir pada lukisan itu, dia tak bisa mendapatkan informasi apapun tentangnya. Bawahan itu langsung meminta maaf. Aku terlalu bodoh untuk mengenali nilai sejatinya dan menilainya tanpa memahami apa-apa. Saya benar-benar minta maaf. Tapi kenyataannya, bahkan sang kolektor pun tidak tahu lukisan apa itu. Dia hanya merasakan insting yang sangat kuat bahwa dia harus memilikinya. Ekspresi bawahan berkacamata itu seketika menjadi muram. Ketua guild, apa maksud Anda sebenarnya? Apakah Anda sedang bercanda denganku? Anda menjadi hunter rank S hanya dengan skill appraisal Anda. Dan Anda memimpin guild kolektor, salah satu dari 3 guild besar di Korea. Namun, bahkan orang seperti Anda pun tidak bisa mengidentifikasi benda ini. Jika hal seperti itu benar-benar ada, apa dampaknya bagi dunia ini? Ketua guild itu pun tertawa, terbahak-bahak. Apakah kau sedang memujiku atau merayuku? Padahal bawahan itu jelas sedang bersikap sarkastis. Detik berikutnya, ketua guild itu memancarkan senyum kegirangan. Kalau begitu, aku akan memberitahumu kebenarannya. Lukisan ini lebih berbahaya dari apapun yang pernah kita kumpulkan. Kata-kata itu seketika membuat keringat dingin menetes di dahi sang bawahan. Sejujurnya, ketua guild bahkan tidak tahu siapa pria di dalam lukisan itu. Jika lukisan itu dibuat oleh tangan manusia, maka keahlian pembuatnya benar di luar nalar. Namun, bahkan jika bukan manusia yang menciptakannya, lukisan itu tetap sama menakjubkannya. Ketua guild bisa merasakan energi kehidupan yang unik di dalam lukisan itu, seolah-olah ada manusia yang terperangkap di dalamnya. Tepat pada saat itu, mata Ji, tiba-tiba bergerak di dalam lukisan, dan dia menatap langsung ke arah ketua guild. Pupil ketua guild mengecil saat seluruh tubuhnya membeku di tempat. Pandangannya seketika menggelap, seolah-olah kegelapan tanpa akhir telah menelannya bulat-bulat, membuatnya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Di dalam kegelapan total itu, hanya sepasang mata yang dalam dan berwarna cemerlang yang tersisa.
Sepasang mata itu tampak menyimpan seluruh alam semesta, dan kosmik adalah satu-satunya kata yang bisa digunakan oleh ketua guild untuk menggambarkannya. Sesaat kemudian, Gio memejamkan matanya di dalam lukisan, tetapi ketua guild itu tetap mematung di tempat, tidak mampu menguasai diri dari apa yang baru saja disaksikannya. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin karya seni yang bahkan tak bisa dipahami oleh skill appraisalnya ini hanyalah potret biasa? Setelah menyaksikan mahakarya seperti ini dengan mata kepalanya sendiri, dia merasa kini bisa mati tanpa penyesalan. Sementara itu, Gio juga menyadari pria yang berdiri di luar lukisan tersebut. Rasa takut seketika menyelimutinya, karena pria itu sepertinya telah menyadari keberadaannya. Yang lebih membingungkan lagi, mengapa pemandangan di luar bingkai berubah begitu drastis? Apa yang terjadi pada lorong yang sebelumnya ada di sana? Tak pernah menyangka akan merasa terancam saat tinggal di kabinnya yang damai, apalagi sampai ada seseorang dari dunia luar yang menemukannya. Ketua guild mengetuk bingkai itu dengan lembut. Permisi, apakah ada orang di dalam? Tuan, bisakah Anda mendengarku? Apakah Anda bersedia berbicara denganku? Tak bisa berkata-kata. Dia sama sekali tak punya keinginan untuk berbicara dengan pria yang terlihat berbahaya seperti itu. Setelah memperhatikan sekelilingnya, Gio menyadari bahwa dia telah dibawa ke dalam gedung yang sangat mewah. Dilihat dari desain interiornya yang ditata begitu teliti, ini tampak seperti galeri pribadi yang sangat berharga bagi pemiliknya. Ini menimbulkan masalah serius, karena bingkai itu adalah satu-satunya jalan bagi Gio untuk menuju dunia luar. Jika dia keluar dari lukisan mulai sekarang, bukankah secara teknis dia akan melakukan pelanggaran masuk tanpa izin setiap saat? Lebih parah lagi, bagaimana jika mereka menganggap potret ini berhantu lalu membakarnya? Memikirkan hal itu membuat Gio meratapi nasib buruknya. Dunia luar sungguh terlalu kejam. Ketika tidak mendapat jawaban, ketua guild menyadari bahwa dia mungkin terlalu lancang. Pria itu jelas belum siap untuk berbicara dengannya, jadi dia melembutkan suaranya. Tolong jangan merasa tertekan, aku akan kembali besok. Menilai dari nada bicaranya, pria itu tidak terdengar seperti orang jahat. Namun Gio masih merasa ketakutan. Betapapun takutnya dia tetap harus makan. Bunga-bunga dan buah beri yang dia kumpulkan sebelumnya telah mengering dengan sempurna. Jadi, dia memutuskan untuk menyeduh teh bunga dan menikmati buah beri tersebut sebagai hidangan penutup. Namun, tepat saat dia hendak mulai, dia teringat bahwa dia tidak memiliki peralatan minum teh. Kalau begitu, dia hanya perlu menggambarnya sendiri. Gio memasuki studionya dan mulai menggambar peralatan minum teh itu dengan cermat. Tak lama kemudian, sebuah teko yang elegan muncul di hadapannya. Gio memeluk teko itu di dadanya, seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Dia kemudian menuangkan secangkir teh panas dengan santai untuk dirinya sendiri. Gio memang ditakdirkan berada di dalam dunia yang damai ini, di mana dia bisa menikmati kehidupan yang begitu tenang dan santai. Baginya, kehidupan ini benar-benar sempurna. Tepat pada saat itu, sistem memberitahu Gio bahwa teh yang diseduh dari kelopak bibenial memiliki efek hemostatik dan penambah kekebalan tubuh yang kuat. Efek-efek tersebut. Sayangnya, dia tidak punya cara untuk menguji efek tersebut pada dirinya sendiri semenjak dia jatuh ke dalam lukisan. Setiap fungsi alami tubuh yang dulu dimilikinya kini telah menghilang sepenuhnya. Gio memang masih bisa makan dan tidur, tetapi dia tak lagi bisa merasakan panas ataupun dingin. Dan seberapapun lelahnya dia tidak pernah berkeringat. Yang lebih baik lagi, dia tak pernah perlu pergi ke kamar mandi. Dia hanya jatuh ke dalam sebuah lukisan, namun entah bagaimana dia telah berevolusi menjadi makhluk tingkat tinggi. Dengan kata lain, dia tidak perlu lagi membersihkan toilet. Tapi masalah sebenarnya adalah ketua guild yang ada di luar bingkai. Seperti dugaan Gio, pria itu telah kembali untuk berbicara dengannya lagi. Gio merasa seluruh situasi ini sangat melelahkan. Dia memiliki kecemasan sosial dan sama sekali tidak punya keinginan untuk mengobrol dengan orang asing. Pria itu telah mengunjunginya selama 11 hari berturut-turut dan selalu datang dengan riang setiap saat. Tapi Gio adalah seorang introvert parah yang tidak tahu sama sekali cara untuk memulai percakapan. Yang dia inginkan hanyalah kesendiriannya yang manis dan damai kembali. Instingnya mengatakan bahwa ketua guild itu mungkin tidak berniat jahat padanya. Dan Gio menghargai antusiasme pria itu, namun sang ketua guild sangat ingin berbicara dengannya dan terus-menerus memohon tanggapan darinya. Ketua guild itu bahkan telah menangkap orang hidup untuk digunakan sebagai tumbal. Lagi pula, benda-benda misterius dan novel biasanya membutuhkan tumbal manusia untuk bisa diaktifkan. Dia yakin rencana ini sangat tanpa celah, karena menemukan penjahat yang benar-benar keji sangatlah mudah di era ini. Ketua guild itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Jika ada pendosa tertentu yang Anda inginkan, aku bisa segera menangkapnya. Entah Anda membutuhkan sebuah barang, kontrak, atau syarat apapun, Anda hanya perlu memintanya. Tapi Gio tetap menolak untuk merespons. Dia tahu bahwa begitu dia angkat bicara, dia mungkin tidak akan pernah lagi menikmati hari yang damai. Jadi, dia mengabaikan pria itu dan melanjutkan meminum tehnya.
Dari apa yang Ji-oh dengar di luar, pria ini sepertinya memimpin salah satu dari 3 guild besar di Korea. Ketua guild menghela napas tanpa daya. Bahkan setelah sekian hari berlalu, pria di dalam lukisan itu masih saja menolak untuk berbicara dengannya. Dia menatap diam-diam ke arah karya seni yang indah dan nyaris tanpa celah itu. Akhirnya, dia berkata, "Sampai kita bertemu lagi." Setelah mengatakan itu, ketua guild berbalik dan meninggalkan galeri. Ji-oh tidak pernah merasakan permusuhan apapun darinya, dan pria itu sama sekali tidak terlihat jahat. Jadi, Ji-oh tidak membencinya. Namun berurusan dengannya sangat menguras emosi, dan situasi ini tidak bisa dibiarkan selamanya. Ketua guild sudah pergi lebih awal dari biasanya hari itu. Begitu kesabarannya benar-benar habis, Ji-oh mungkin akan menghadapi malapetaka. Itulah sebabnya Ji-oh memutuskan untuk menghubungi seseorang di luar. Jika mereka menyimpulkan bahwa lukisan itu sama sekali tidak responsif dan memutuskan untuk membakarnya seperti lukisan biasa, semuanya akan berakhir. Ji-oh tidak tahu apakah dia akan terus ada jika potret itu dihancurkan atau apakah seluruh dunia lukisan akan runtuh bersamanya. Dia tidak berniat dibakar hidup-hidup, jadi dia perlu mendapatkan kembali kendali atas satu-satunya pintu masuk ke dunia luar. Tepat saat itu, jam pasir yang disiapkan Ji-oh akhirnya habis. Pada saat yang sama, seorang staf wanita memasuki galeri. Dia dengan hati memeriksa suhu dan kelembapan di seluruh ruangan. Tugas terakhirnya adalah memeriksa potret tersebut. Namun ketika dia mendongak, pria di dalam lukisan itu telah menghilang. Pemandangan yang mustahil itu seketika membuatnya ketakutan. Tepat pada saat itu, dia mendengar langkah kaki yang sangat pelan di belakangnya, merasakan seseorang mendekat dari belakang. Jantungnya mulai berdebar tak terkendali. Dia tiba-tiba berbalik, tapi tidak menemukan siapapun di sana. Lalu, suara Ji-oh perlahan terdengar dari bawah. "Hei, aku ada di bawah sini. Maukah kau mengobrol? Aku akan senang bisa berbincang denganmu." Sambil berbicara, Ji-oh menawarkannya kue buatan tangan sebagai pencair suasana. Namun staf wanita itu sangat ketakutan hingga semua yang ada di tangannya jatuh ke lantai. Guild Collector adalah salah satu dari 3 guild utama di Korea, dan seluruh galeri itu milik satu orang, Hunter Rank S. Bisable. Namun, tamu yang tertarik membeli karya seni juga diizinkan masuk dan berkeliling galeri. Tepat saat itu, seorang pria berambut putih memasuki galeri. Dia datang untuk menyelidiki rumor bahwa galeri itu berhantu. Selama 2 minggu terakhir, Guild telah menerima total 17 laporan saksi mata. Ketua Guild mereka mengoleksi apapun yang bisa dianggap sebagai seni. Dia bahkan tidak peduli jika karya seni itu ternyata adalah monster. Namun 2 minggu sebelumnya, insiden aneh mulai terjadi di seluruh penjuru galeri. Pria berambut putih itu tampaknya tidak terlalu terkejut dengan kemungkinan adanya hantu. Departemen Sumber Daya Manusia telah mencegah rumor tersebut menyebar keluar, dan karena insiden tersebut masih relatif kecil, mengendalikan informasi menjadi mudah. Namun mereka tidak bisa merahasiakan semuanya selamanya. Yang membuat pria berambut putih itu pusing, bukan main. Dia bertanya bagaimana tepatnya mereka ingin dia menangani situasi tersebut. Pria ini adalah Ryu Sang-un, seorang Hunter Rank S. Orang yang mengundangnya percaya bahwa Sang-un sangat bisa diandalkan. Dia sangat berharap Sang-un mau menerima posisi sebagai kepala petugas administrasi, apalagi Sang-un pernah memimpin divisi riset di Asosiasi Hunter. Namun sejarah yang sama telah memicu kontroversi besar. Saat dia meninggalkan asosiasi, Sang-un akhirnya menolak posisi itu karena dia tidak ingin menarik perhatian publik lagi. Pejabat itu kembali ke masalah utama. Rumor tentang hantu di dalam galeri sangat merusak citra guild, jadi mereka butuh Sang-un untuk menyiapkan tindakan penanggulangan. Dia lalu menyerahkan semua dokumen yang ada kepada Sang-un. Ini adalah laporan saksi matanya. Mulai minggu depan, kami berencana memberikan pelatihan tambahan untuk para staf. Hantu itu tingginya sekitar 6 kaki dengan tubuh kekar, rambut hitam, kulit pucat, dan jubah hitam. Detail yang meninggalkan kesan terkuat pada setiap saksi adalah bahwa hantu itu sangat tampan. Mengenai kemampuannya yang tampak, para saksi merasa sangat kesulitan untuk melakukan kontak mata dengannya atau menatap langsung wajahnya. Meskipun begitu, mereka semua dengan tegas bersikeras bahwa dia memang tampan. Dia tidak bersuara saat mendekat, dan selama percakapan, tidak ada yang terdengar selain suaranya. Beberapa orang sudah pernah berpapasan dengan hantu itu, dan anehnya, setiap laporan mendeskripsikan hal yang nyaris sama persis. Untuk ukuran monster misterius yang bersembunyi di dalam galeri, dia tidak tampak tertarik untuk menyembunyikan keberadaannya. Merasa situasinya sangat aneh. Hantu itu sering muncul, namun tidak ada satu orang pun yang terluka atau terbunuh. Tidak pernah ada monster di bumi yang tidak berbahaya bagi manusia. Hampir setiap makhluk yang muncul dari dalam dungeon terang-terangan menunjukkan permusuhan. Jika monster yang benar tidak berbahaya muncul, itu akan langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Sebelum publik mengetahuinya, Asosiasi Hunter mungkin akan menyegelnya secara permanen sebagai subjek penelitian. Namun detail yang paling membingungkan Sang-un adalah kebiasaan hantu itu yang suka memberi hadiah.
Ketika seorang staf wanita pertama kali bertemu dengan hantu itu, dia memintanya dengan sopan untuk mengobrol dan bersikap seperti orang yang sepenuhnya normal. Dia akhirnya mengusulkan agar mereka bertukar nama. Meskipun staf wanita itu terlalu ketakutan untuk menatapnya secara langsung, hantu itu terus berbicara dengan sabar, dan percakapan mereka tetap biasa-biasa saja. Dia tidak pernah menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi. Dan setiap kali ada yang ragu untuk menjawab, dia tidak akan mendesaknya lebih jauh. Yang paling membingungkan, hantu itu memberi setiap saksi sebuah hadiah setelah percakapan mereka selesai. Sang-un nyaris tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Laporan itu terdengar sangat tidak masuk akal. Hadiah hantu itu tidak lebih dari sekadar makanan biasa yang bisa dikenali siapapun. Dihadapkan pada situasi yang sangat tidak biasa, bahkan Sang-un pun tidak tahu harus merespons apa. Ketua Guild sebelumnya telah menggunakan beberapa tahanan untuk menguji makanan yang diberikan oleh hantu itu, tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan reaksi setelah memakannya. Sang-un pada awalnya mencurigai bahwa makanan itu mungkin mengandung racun mematikan, namun pejabat itu langsung menolak teori tersebut. Makanan dari hantu itu sama sekali tidak beracun. Nyatanya, setiap makanan itu berkhasiat sebagai obat. Makanan di dalam kotak itu bisa mengobati anemia, melancarkan pencernaan, meredakan nyeri, menurunkan demam, dan menghentikan diare. Setiap efeknya benar cocok dengan masalah kesehatan staf yang menerimanya. Bahkan tim peneliti Guild tidak dapat menjelaskan bagaimana makanan biasa memiliki khasiat obat yang sedemikian kuat, membuat situasi ini makin menyulitkan bagi Sang-un. Hantu ini tidak hanya bisa mengidentifikasi kondisi fisik seseorang, tetapi juga menciptakan benda yang mampu mengobati gejala mereka secara langsung. Lebih penting lagi, dia sangat ahli menyembunyikan diri, sehingga bisa lolos dari keamanan ketat Guild dan bergerak bebas di seluruh ruang pameran. Monster humanoid ini kemungkinan besar adalah entitas tingkat sangat tinggi. Pejabat itu menjelaskan, fakta bahwa dia menunjukkan kebaikan kepada kitalah yang membuat hal ini begitu rumit. Jika dia hanya mengamuk, situasinya akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Mereka tidak bisa menekan hantu itu, tidak juga bisa menentukan apakah dia bisa direkrut. Dan terkadang, kebaikan yang ditawarkan oleh peradaban dungeon bahkan lebih mengerikan daripada permusuhan secara terang-terangan. Bertahun-tahun sebelumnya, beberapa negara telah sama mengirim delegasi diplomatik untuk berkomunikasi dengan peradaban dari dimensi lain. Tetapi setiap anggota delegasi itu kembali dengan selamat dan sehat, namun tubuh mereka berubah menjadi sangat aneh. Makhluk dari peradaban itu menganggap tubuh manusia tidak efisien. Jadi karena niat yang mereka yakini sebagai kebaikan, mereka merombak tubuh seluruh anggota delegasi tersebut. Pada akhirnya, monster tetaplah monster. Semua entitas dungeon secara resmi diklasifikasikan sebagai musuh mutlak, dan serangan apapun terhadap hantu ini kemungkinan besar akan menjadi pertempuran yang luar biasa sulit. Sang-un membereskan dokumen-dokumen itu. Serahkan masalah ini padaku. Situasi seperti ini adalah keahlianku. Pejabat itu segera berterima kasih kepadanya. Kami beruntung memilikimu. Tepat saat itu, pejabat tersebut mengingat satu detail penting lainnya. Insiden aneh itu dimulai pada hari yang sama saat ketua guild membeli potret Ojio. Sang-un membeku begitu mendengarnya. Ketua guild mereka adalah seorang kolektor obsesif yang terkadang mendapatkan ratusan barang baru dalam satu hari. Berita akan melaporkan dia membeli satu artefak, namun beberapa jam kemudian dia sudah membeli selusin karya lainnya. 2 jam setelah itu, koleksinya mungkin akan bertambah lagi 10 atau 20 barang. Dia mungkin memiliki ribuan lukisan, dan menambahkan 30 hingga 50 lukisan lagi dalam satu hari adalah hal yang sangat biasa baginya. Namun sang pejabat mengklaim bahwa semuanya bermula saat potret Soji masuk ke dalam galeri. Tapi entah ada berapa banyak lukisan lain yang diperoleh di hari yang sama. Pikiran untuk menyelidiki semuanya satu persatu membuat Sang-un benar-benar membeku. Dia perlahan mengeluarkan permen lollipop dari sakunya, berulang kali bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lembur. Namun tanpa lembur, tidak mungkin dia bisa memeriksa lukisan sebanyak itu dalam waktu dekat. Waktu segera menunjukkan pukul 04.29 pagi. Sang-un sudah menghabiskan sepanjang malam mengawasi galeri. Kemudian sesosok manusia tiba-tiba muncul di hadapannya. Sang-un mengamati dengan tenang dari belakang. Sosok itu mengenakan jubah hitam, berambut hitam, berjalan tanpa alas kaki, dan tingginya sekitar 6 kaki, sangat cocok dengan setiap detail dalam laporan. Hantu itu hanya muncul menjelang fajar saat hampir tidak ada anggota staf di dekatnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat sadar sedang diawasi. Pergerakannya juga bisa jadi dibatasi oleh kondisi atau aturan tertentu. Sementara itu, Gio samar merasa ada yang mengawasinya. Sang-un menyimpulkan bahwa meskipun penampilannya seperti manusia, hantu itu mungkin saja monster yang sangat licik. Hantu itu tidak mengikuti jadwal kemunculan yang teratur, jadi Sang-un tidak menyangka akan menemukannya secepat ini. Dia segera mengaktifkan kemampuannya, penguatan suara sekitar, dan meningkatkan setiap suara di sekitarnya hingga 100 kali lipat.
Detik berikutnya, suara yang jelas masuk ke alat pendengarnya. Langkah kaki hantu itu sangat pelan, tapi jelas ada. Suaranya seperti bilah-bilah rumput yang saling bergesekan dengan lembut. Sama sekali tidak seperti langkah kaki pria dewasa setinggi 6 kaki. Sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benak Sang-un. Apakah monster humanoid ini sebenarnya sedang mengagumi lukisan-lukisan di dinding? Setiap artefak yang dipamerkan di lantai ini sangatlah berbahaya. Menyentuh artefak yang salah dapat memicu kekacauan yang tak terkendali. Mungkin hantu itu adalah makhluk humanoid yang cerdas, karena dia hanya mengamati artefak tersebut tanpa menyentuhnya. Namun Sang-un tidak bisa membedakan apakah dia benar-benar menghargai karya seni atau sekadar menghabiskan waktu, atau mungkin dia sedang mencari sesuatu yang berguna, karena gerak-geriknya dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang mencari benda tertentu. Tepat pada saat itu, Ji-oh tiba-tiba berbalik dan bertatapan dengan Sang-un yang sedang bersembunyi dalam bayangan. Sang-un terpana. Hantu itu ternyata tahu dia ada di sana sejak awal. Saat berikutnya, kegelapan sepenuhnya menelan pandangannya. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa Sang-un tidak bisa melihat wajahnya? Mengapa tidak ada apa-apa selain kegelapan tanpa akhir? Satu momen kontak mata saja sudah cukup untuk membutakannya secara total. Di dalam kegelapan itu, Sang-un samar-samar melihat entitas hitam menyerupai mata raksasa, tapi dia tidak bisa memahami apa sebenarnya itu. Itu tampak bersinar sangat cemerlang, namun gelap tanpa batas, seperti eksistensi kolosal yang secara naluriah akan ditakuti dan dipuja oleh semua makhluk hidup. Tekanan yang luar biasa itu begitu kuat sehingga Sang-un merasa seolah-olah dia tercekik. Detik berikutnya, semuanya kembali normal, tapi hantu itu telah menghilang sepenuhnya. Sang-un langsung menyadari bahwa hantu itu mungkin mencoba kabur. Dia meninggalkan tempat persembunyiannya dan dengan cepat mengejarnya. Berdasarkan sosok yang dilihatnya dan sensasi dari konfrontasi singkat mereka, Sang-un sudah bisa menebak dari lukisan mana hantu itu berasal. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Pria di dalam potret itu tampak hampir identik. Dengan hantu yang baru saja dia temui, Sang-un pun tertawa pelan. Dia tidak menyangka hantu itu hanya bersembunyi di dalam lukisan. Seluruh situasi ini benar-benar gila, dan Sang-un hanya bisa berharap bahwa dia tidak menyinggung perasaannya. Dengan begitu, hari pertama penyelidikannya berakhir. Ji-oh juga sama tidak bisa berkata-kata setelah kembali ke dunia lukisan. Pertemuan itu hampir membuatnya mati ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa ada seseorang yang bersembunyi secara diam dan mengawasinya. Pria itu pasti sudah gila. Tapi setelah dipikir-pikir, Ji-oh bertanya-tanya apakah pria itu bersembunyi karena sebenarnya dia takut padanya. Setiap karyawan lain selalu langsung melarikan diri setiap kali melihat Ji-oh, sehingga dia tidak bisa berbicara dengan satupun dari mereka. Namun pertemuan kali ini terasa berbeda. Kali ini, sepertinya Ji-oh lah yang melarikan diri ketakutan. Untuk mencegah kesalahpahaman bertambah buruk, dia harus bersikap seperti potret yang sama sekali tidak berbahaya. Tepat pada saat itu, seekor kelinci bermata 3 berlari menghampiri Ji-oh. Ji-oh merasa pria tadi pada akhirnya akan kembali. Saat dia mengulurkan tangan untuk mengelus kelinci itu, tiba-tiba kelinci itu berlari menjauh meskipun beberapa saat sebelumnya sedang bersandar dengan tenang di pangkuannya. Sekarang setelah Ji-oh pikir-pikir, hewan-hewan kecil itu sering mendekatinya, tapi mereka selalu kabur setiap kali dia mencoba menyentuhnya. Dia sangat berharap memiliki hewan peliharaan yang bisa dia peluk sepuasnya. Ji-oh melihat ke arah studionya dan memutuskan untuk menggambarnya sendiri. Keesokan harinya segera tiba, dan Sang-un melanjutkan penyelidikannya. Dia kembali ke potret Soji. Oh, meskipun dia tidak setenang hari sebelumnya. Sang-un berdiri di depan potret itu selama lebih dari 2 jam tanpa mendeteksi sesuatu yang aneh. Berdasarkan apa yang terjadi kemarin, pria di dalam lukisan itu sepertinya telah melarikan diri setelah menemukannya. Dan semua yang dialami Sang-un membuktikan bahwa potret ini bukanlah monster biasa. Mulai sekarang, dia harus mengidentifikasi dan mematuhi aturannya. Yang lebih meresahkan lagi, semakin lama dia menatap potret itu, semakin dia merasakan kegelapan menyelimutinya. Malam sebelumnya telah membuatnya ketakutan. Hanya dengan berdiri di depan mata itu saja, hampir menguras seluruh kekuatannya. Namun di antara monster yang memasuki bumi setelah bencana besar, ada beberapa yang hanya bisa dikalahkan setelah manusia memahami kisah mereka. Bahkan saat itu pun, keberhasilan pada penyerbuan pertama tidak pernah terjamin. Itulah sebabnya umat manusia harus mempelajari mereka dan mencari cara untuk hidup berdampingan dengan mereka atau melawan mereka. Saat itu, mata Ji-oh bergerak di dalam lukisan. Apakah kau ingin berbicara denganku? Kau sudah berdiri di sana berjam-jam. Sang-un langsung mengangguk. Ya, aku sangat ingin berbicara denganmu. Ji-oh akhirnya angkat bicara karena dunia lukisan memberitahunya bahwa Sang-un tidak menimbulkan ancaman, yang berarti dia mungkin benar-benar orang baik. Ji-oh sangat tersentuh oleh ketulusan Sang-un dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan baik dengannya.
Dia siap berbicara dengan orang yang disebut pemburu hantu itu, meskipun mereka saling menakuti pada pertemuan pertama. Namun bahkan saat menghadapi potret yang bisa berbicara seperti Ji-oh, Sang-un, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia bahkan meminta maaf terlebih dahulu. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Namun reaksi tersebut masuk akal. Di era di mana manusia secara teratur melawan monster sebesar rumah, potret yang bisa berbicara bukanlah hal yang paling aneh di dunia. Ji-oh percaya bahwa Sang-un adalah orang yang baik, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Dia lalu menanyakan nama Sang-un. Sang-un dibuat tidak bisa berkata-kata. Percakapan mereka telah memasuki pola yang sama persis dengan yang digambarkan oleh saksi-saksi lainnya. Di dunia modern, mengungkapkan nama asli seseorang bisa sangat berbahaya dalam kondisi apapun, karena nama adalah elemen terpenting dalam kontrak yang mengikat jiwa. Jika potret itu mengetahui nama aslinya, potret itu mungkin bisa memaksanya ke dalam semacam kontrak yang jahat. Namun berdasarkan aturan yang telah ditunjukkan Ji-oh sejauh ini, Sang-un ragu bahwa potret itu bisa menyakitinya hanya dengan sebuah nama. Namaku Ryu Sang-un. Ji-oh mengangguk. Ekspresimu memberitahuku bahwa kau punya banyak pertanyaan. Sang-un tersenyum. Kata banyak bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Aku punya lebih banyak pertanyaan daripada yang bisa kau bayangkan. Saat mata kita bertatap kemarin, apakah sosok yang terbuat dari kegelapan itu benar dirimu? Tolong katakan yang sejujurnya. Go mengangguk. Ya, itu aku. Sang-in masih terkejut. Apa itu berarti kau bisa keluar dari lukisan? Ji-oh mengangguk lagi. Ya, aku bisa keluar dari lukisan. Namun seiring berlanjutnya percakapan mereka, Ji-oh perlahan menyadari ada sesuatu yang salah. Kenapa pria bernama Sang-un ini terlihat begitu gugup? Sang-un tahu bahwa reaksinya sangat terlihat. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa entitas bukan manusia, seperti Geo mau mengungkapkan informasi tentang dirinya tanpa ragu sedikit pun. Dia belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Gio dengan tenang menjelaskan, aku tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Kau bertanya padaku, jadi wajar saja aku menjawabnya. Song-un bertanya dengan hati-hati, bagaimana jika aku bertanya dengan niat buruk? Tapi jawaban Gio selanjutnya membuatnya lebih terkejut. Tidak seperti itu. Kau baik dan sopan, Sung-hun. Itulah kenapa aku memilih untuk berbicara denganmu. Apakah jawaban itu cukup? Keringat dingin bercucuran di dahi Sung-hun. Apa lukisan ini punya kemampuan untuk mengenali dan menilai orang sebagai baik atau jahat? Apa yang akan terjadi jika Geo berhadapan dengan seseorang yang ia anggap jahat? Apa dia akan menyerang alih-alih mengabaikannya begitu saja? Geo lalu bertanya, apa kau punya pertanyaan lain? Kalau aku tahu jawabannya, aku akan memberitahumu. Song-eun buru-buru menjawab, ya, tentu saja. Beri aku waktu sebentar untuk berpikir. Belakangan ini ada hantu yang berkeliaran di galeri dan memberi orang makanan lezat. Apa kau hantu itu? Ji-oh benar-benar terdiam. Sejak kapan dia menjadi hantu? Dan kenapa dia orang terakhir yang menyadarinya? Kebisuannya yang cukup lama membuat Sung-eun bingung. Kenapa Ji-oh butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaan yang satu ini? Ji-oh akhirnya angkat bicara. Apa kau baru saja memanggilku hantu? Sung-eun seketika sadar kalau Gio tidak menyukai julukan itu. Geo begitu frustrasi sampai dia hanya bisa bersandar di bingkai dengan satu tangan. Dia akhirnya mengerti kenapa setiap staf selalu lari ketakutan saat melihatnya. Mereka semua mengiranya hantu. Lukisan yang bisa bicara tentu saja akan dikira sebagai makhluk halus. Tapi Gio sangat yakin bahwa dia tidak seharusnya disebut hantu. Lagi pula, dia tidak pernah mati. Dan dia menjelaskan fakta itu dengan sangat gamblang pada Xiaomun. Tapi dari sudut pandang Sang-un, Ji-oh sepertinya sudah berada di dalam lukisan sejak dia diciptakan. Sang-un juga penasaran kenapa Geo terus berkeliling di dalam galeri. Sebenarnya, Geo hanya mencoba memahami di mana dia berada. Dia tiba-tiba menjadi bagian dari lukisan dan kemudian dipindahkan ke tempat yang asing ini. Karya seni langka yang dipajang di seluruh galeri juga telah menarik perhatiannya. Geo penasaran dengan orang yang bekerja di sana, bagaimana mereka hidup, siapa nama mereka, dan apa yang mereka sukai. Bahkan di dunia yang telah berubah total, siapapun yang merasa kesepian pasti ingin punya teman bicara. Interaksi sosial setidaknya tetap dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ji-oh sama sekali tidak berniat diikat di tiang dan dibakar hidup-hidup. Seung-min tidak tahu harus merespons apa. Ji-oh berbicara dengan begitu datar tentang ketertarikannya pada kehidupan manusia, sampai terdengar persis seperti monster yang sedang mempelajari umat manusia. Ji-oh kemudian menjelaskan kalau dia menganggap Sang-un sopan dan tidak percaya kalau dia adalah orang jahat. Sang-un tersenyum. Sepertinya kau suka orang yang sopan, namun Ji-oh menjelaskan bahwa dia hanya terlalu segan untuk berbicara dengan bos mereka dan merasa staf biasa jauh lebih mudah didekati. Ji-oh mengalami kecemasan sosial, sementara ketua guild itu adalah orang yang sangat cerewet. Pria itu bicara sangat banyak sampai-sampai Ji-oh tak tahu harus menjawab apa. Som-eun akhirnya memahami seluruh situasinya. Ketua guild itu terlalu antusias dan supel, sehingga dia menakut-nakuti orang yang sangat introvert ini dan membuatnya enggan bicara. Kesadaran itu membuat Som-eun ingin tertawa.
Pantas saja ketua guild tidak memberikan informasi yang berguna saat memindahkan karya seni itu. Lukisan itu menganggapnya tidak sopan dan menolak untuk berkomunikasi. Ketua guild itu sendirilah yang menyebabkan hal ini. Senen selalu tahu kalau sikapnya suatu saat akan menimbulkan masalah. Ketua guild kami memang agak aneh, jadi aku minta maaf atas namanya. Geo meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena dia tahu ketua guild itu tidak jahat. Dari jawaban itu, Sung Hun menyimpulkan bahwa Geo tidak akan memusuhi seseorang yang tidak jahat, bahkan jika orang tersebut bersikap tidak sopan. Tapi Geo berhasil membaca sosok pemburu peringkat S seperti ketua guild mereka, namun dia tetap bersikap tenang. Seberapa mengerikan sebenarnya kekuatan aslinya? Geo lalu bertanya, "Apa kau punya pertanyaan lain?" Sang Hun segera menjawab, "Mata lukisan itu biasanya terpejam. Apa kau masih bisa melihat kami saat mata itu tertutup? Apa selama ini kau terus mengawasi kami dari dalam lukisan?" Bahkan ketika dia bertanya. Solomon terus bertanya, tanya apa yang sebenarnya diinginkan Geo dari percakapannya yang berulang kali dengan manusia. Geo menjelaskan bahwa dia tidak benar-benar mengamati mereka. Rasanya lebih seperti melihat keluar jendela bus saat bepergian ke kota dan menyaksikan pemandangan berlalu. Lukisan itu hanya membuka mata saat Geo sengaja berkomunikasi dengan dunia luar. Dia sudah memastikannya sendiri dengan menggunakan cermin di sekolah yang terbakar itu. Di luar waktu itu, mata lukisan tersebut akan tetap terpejam. Hal itu membuatnya bisa mengamati kondisi luar dengan aman. Dari sudut pandang Geo, orang-orang di luar hanya terlihat seperti gambar bergerak di dalam bingkainya, dan dia merasa itu cukup menarik. Penjelasan itu membuat Song Un benar-benar terpaku. Ekspresinya berubah drastis, dan rasa dingin perlahan menjalar di punggungnya. Ji-Oh mengatakan bahwa ada lukisan lain di dalam dunianya yang memperlihatkan keadaan di luar. Dari sudut pandang Ji-Oh, dia bukanlah orang yang terjebak di dalam lukisan. Sebaliknya, manusia di luarlah yang menjadi sosok bergerak di dalam bingkainya. Konsepnya sungguh rumit, tapi bukan berarti mustahil untuk dipahami. Yang lebih mengejutkan Sung Hun adalah betapa jujurnya Ji-Oh. Ji-Oh menjelaskan kalau dia hanya mencoba bersikap sopan. Lagi pula, sebagai seorang manusia, bukankah dia seharusnya memperlakukan orang lain dengan sopan? Sang Ian tersenyum dengan tulus. Ini benar-benar percakapan yang menyenangkan. Dengan itu, hari kedua penyelidikan lukisan pun berakhir. Keesokan paginya segera tiba pukul 09.00. Som Ian langsung pergi menemui ketua guild dan memperingatkannya bahwa lukisan itu sangat berbahaya. Namun ketua guild dengan tenang menyesap tehnya. "Ben, katakan padaku, apa sebenarnya yang membuat lukisan ini begitu berbahaya?" Sang Un melaporkan bahwa lukisan itu benar-benar berbeda dari setiap monster yang pernah mereka temui. Sosok itu terlalu baik hati. Yang lebih penting, Ji-Oh benar-benar menganggap dirinya sebagai manusia. Meskipun Sung En percaya bahwa dia jelas monster yang tak teridentifikasi, Sung En tidak bisa memastikan apakah Ji-Oh benar-benar percaya bahwa dia manusia atau sedang mati-matian meyakinkan dirinya sendiri. Entitas semacam itu biasanya mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi jika terjadi sesuatu yang salah, konsekuensinya bisa menjadi bencana besar. Ji-Oh memiliki kode moralnya sendiri dan menilai orang lain menurut standar pribadinya. Sang Un tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan bereaksi terhadap seseorang yang dia anggap jahat. Untuk alasan itu, Song Un mengusulkan untuk memindahkan Geo ke Asosiasi Hunter sebagai subjek penelitian, tetapi tidak mungkin ketua guild akan setuju. Sebaliknya, ketua guild menjadi semakin bersemangat dan menggambarkan Geo sebagai karya seni yang sangat lembut. "Teruslah berbicara dengannya, dekati dia, lalu perkenalkan aku juga kepadanya." Sung Hun mengeluh dalam hati. Jika dia memperkenalkan ketua guild hanya agar Geo mengabaikannya lagi, situasinya akan menjadi sangat canggung. Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya disukai Geo terlebih dahulu. Itu adalah permintaan yang agak pribadi, tetapi Son Min segera menerimanya. Menyelidiki lukisan itu sudah menjadi tanggung jawabnya, jadi dia akan tetap melanjutkannya, bahkan tanpa diminta oleh ketua guild. Ketua guild bertanya-tanya mengapa semua karyawannya begitu dingin dan tertutup, tetapi kebenarannya adalah dia tidak akan pernah merekrut siapapun yang tidak memiliki ketenangan dan pengendalian diri. Obsesinya dalam mengoleksi tidak terbatas pada benda mati. Bahkan karyawan galeri adalah bagian dari koleksinya, dan setiap dari mereka telah dipilih dan dilatih langsung olehnya. Tidak peduli seberapa rendah peringkat hunter seseorang, ketua guild tidak pernah mengompromikan standarnya. Jika kehadiran Geo saja bisa menguasai para karyawan yang kuat dan tangguh ini, serta mengaburkan penilaian mereka, maka peringkat spiritualnya pasti luar biasa tinggi. Sung Hun pada akhirnya setuju untuk memberikan laporan rutin. Namun, tidak ada kasus serupa untuk perbandingan, dan 1 atau 2 hari percakapan tidaklah cukup untuk menentukan sifat asli Geo. Ketua guild tidak peduli. Dia hanya ingin San Won memperkenalkannya pada Geo saat ada kesempatan, lalu menyuruhnya pergi. Menilai dari ekspresinya yang bersemangat, San Won nyaris bertanya-tanya apakah pria itu ingin melihat dunia kiamat. Hari ketiga, penyelidikan lukisan pun segera dimulai. Sung Hun kembali untuk berbicara dengan Ji-Oh.
tetapi kali ini dia membawa kursi karena berdiri berjam-jam sangat melelahkan. Setelah duduk, dia bertanya, apakah Ji-oh pernah merasa kesepian? Ji-oh menjawab bahwa dia tidak merasa kesepian ataupun terisolasi. Sang Eun tidak tahu bahwa Ji-oh bisa menggambar apa saja yang dia inginkan dengan mudah. Sang Eun terlebih dahulu meminta maaf kalau pertanyaannya berikutnya akan menyinggung perasaan. Hanya anggota staf yang biasanya memasuki area ini untuk mengurus karya seni. Jadi aku berasumsi kau sesekali keluar dari lukisan karena kau merasa kesepian. Gyo menjelaskan bahwa dia sebenarnya lebih menyukai tempat tanpa orang dan tidak merasa kesepian sama sekali. Gyo telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berbicara. Jadi dia selalu memimpikan masa depan, di mana dia tidak perlu berbicara lagi dan tidak akan pernah dikekang. Di tempat seperti itu, dia tidak perlu peduli dengan bagaimana orang lain memandangnya atau terus-menerus mengkhawatirkan nilai orang lain. Dia selalu bermimpi menemukan tempat seperti itu. Dan kini setelah mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan, Song Eun segera menyadari sesuatu yang aneh. Apa maksud Jo dengan tidak lagi memedulikan tatapan orang atau mengkhawatirkan nilai mereka? Apakah dia benar-benar manusia sebelumnya? Ji-oh merasa pertanyaan itu aneh. Aku masih manusia sekarang. Menyadari betapa menyinggung kata-katanya, Song Eun segera meminta maaf. Apa yang sebenarnya Song Eun maksud adalah, apakah Ji-oh pernah menjadi manusia biasa sebelum terjebak di dalam lukisan? Ji-oh membenarkan hal itu. Namun, setelah memasuki dunia ini, Ji-oh merasa seolah-olah orang-orang di luarlah yang hidup di dalam lukisan. San Nguyen percaya dia akhirnya mengerti, karena monster humanoid umumnya terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama terdiri dari makhluk yang lahir sebagai monster yang pada akhirnya berevolusi menjadi wujud manusia. Jenis kedua terdiri dari mantan manusia yang kehilangan wujud aslinya dan akhirnya berubah menjadi monster. Song Eun menyimpulkan bahwa Geo pasti termasuk dalam kategori kedua. Pantas saja dia terus bersikeras bahwa dirinya adalah manusia. Sejarah itu juga membuatnya semakin misterius dan memesona. Monster yang mempertahankan ingatan tentang kehidupan manusia mereka biasanya termakan oleh emosi negatif yang kuat. Namun menilai dari lukisannya, Gyo selalu tampak luar biasa tenang. Namun itu bukanlah ketenangan yang menyenangkan atau menenangkan. Ketenangan itu lebih terasa seperti keheningan di sebuah pemakaman. Itu adalah kedamaian yang menyusul kematian seseorang. Seolah-olah Geo sudah menerima bahwa sesuatu di dalam dirinya telah hilang. San Eun lalu bertanya, apakah Geo pernah merasa bosan di dalam dunia lukisan? Geo menjawab bahwa kadang-kadang ia merasa begitu, tetapi biasanya tidak. Itu karena dia biasanya menghabiskan waktunya untuk makan. Kata makan segera membuatnya bingung. Geo menjelaskan bahwa dia sangat menyukai makanan, yang justru membuatnya semakin bingung. Apakah sebuah lukisan benar perlu makan? Ekspresi Geo yang acuh tak acuh tidak menyerupai wajah seseorang yang menikmati makanan. Xiao Mun hanya bisa berharap bahwa makanan yang dia makan bukanlah manusia. Percaya bahwa pertanyaan berikutnya mungkin tidak sopan, Xiao Mun kembali meminta maaf sebelum bertanya apa yang biasanya dimakan Geo. Ji-oh berpikir sejenak dan menjelaskan bahwa dia memakan banyak hal yang berbeda. Dia mengumpulkan dan menyiapkan berbagai bahan sendiri, lalu memasaknya menggunakan peralatan dapurnya sendiri. Semua yang dia buat hanyalah makanan yang pernah dia nikmati sebelumnya. Ji-oh hanyalah orang biasa, jadi dia tidak mengerti mengapa San Mun menanyakan pertanyaan yang begitu aneh. San Mun terdiam sepenuhnya. Entah bagaimana, semakin Ji-oh menjelaskan kebiasaan biasa ini, ia semakin tidak terlihat seperti manusia. Ji-oh akhirnya mulai memahami apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh San Mun. Dia menjelaskan aturan dari lukisan tersebut. Aturan pertama adalah apapun yang dia gambar di dalam lukisan akan menjadi nyata. Aturan kedua adalah dia bisa berinteraksi dengan dunia luar melalui bingkai yang tergantung di pohon. Aturan ketiga adalah bahwa hutan itu berfungsi seperti dunia yang sepenuhnya terpisah dengan ekosistem mandiri yang utuh. Geo bertanya, apakah San Mun penasaran dengan apa yang bisa dia capai di dalam lukisan itu? Sejujurnya, Geo sama penasarannya. Jika posisi mereka ditukar, Geo juga ingin tahu segalanya tentang dunia lukisan. Bahkan dia mulai bertanya-tanya, seberapa jauh kemampuan lukisan itu bisa berkembang. Jika dia menggambar sesuatu yang tidak biasa di kanvasnya, ciptaan itu mungkin tidak hanya menjadi nyata, tetapi juga menyatu dengan dunia tersebut dan terus tumbuh dengan sendirinya. Gyo memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen, namun dia membutuhkan bantuan Song Hin. Dia menjelaskan bahwa dia masih punya cara untuk menghibur dirinya di dalam lukisan. Sang Un bertanya dengan penasaran, cara seperti apa? Ji-oh menjawab, mungkin kau bisa membantuku dalam sesuatu dan memberiku sedikit hiburan. Sang Un menjadi semakin bingung. Apa sebenarnya yang kau maksud dengan hiburan? Ji-oh memintanya untuk menggambar sebuah apel langsung di atas lukisan. Sang Ian tidak berani menggambar di atas lukisan itu dengan begitu sembarangan. Lukisan itu milik ketua guild, yang juga bosnya. Ji-oh meyakinkannya bahwa ia tak perlu ragu karena menggambar sebuah apel pastilah tidak sulit. Setelah ragu-ragu, Sang An perlahan membuka koper peralatan yang dibawanya, tetapi dia masih kesulitan untuk memulai. Mengubah karya seni yang begitu berharga tanpa izin terasa sangat tidak nyaman.
Saat Jio melihatnya mengeluarkan peralatan menggambar dari koper, dia bertanya-tanya apakah Sang-eun juga pernah belajar seni. Padahal sebenarnya, Sang-un sekadar punya kebiasaan membawa sebanyak mungkin alat yang sekiranya berguna. Tak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi di dalam galeri ini, jadi bersiap untuk segala kemungkinan selalu menjadi pilihan paling aman. Sang-un tak henti bertanya, tanya apa jadinya jika ia tak membawa peralatan melukis pada hari itu. Beberapa saat kemudian, dia selesai menggambar apel tersebut, meski bentuknya agak jelek. Sebagai seniman profesional, Jio tanpa basa-basi memberitahunya bahwa apel itu digambar dengan kurang baik. Meski begitu, dia berterima kasih kepada Sang-un dan mengulurkan tangan untuk menarik lukisan apel itu langsung ke dunianya. Pemandangan itu membuat Sang-un benar-benar terpaku. Apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan pemahamannya tentang realitas. Lukisan yang sebelumnya hanya bisa membuka dan menutup mata, tiba-tiba menggerakkan seluruh tubuhnya dan mulai memakan apel tersebut. Sang-un nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jio benar-benar menggigit apel yang baru saja digambar oleh Sang-un. Sang-un benar-benar kewalahan. Pria di dalam lukisan itu sungguhan memakan apel yang tercipta dari gambar kasarnya. Beragam teori dan kemungkinan seketika membanjiri benaknya. Sebelum Sang-un sempat mencerna pikirannya, sesuatu yang lebih mengejutkan pun terjadi. Jio tak hanya memakan apel itu, tetapi juga memuji rasa dan aromanya yang luar biasa sedap. Sang-un hanya menggambarnya dengan cat murahan, namun entah bagaimana lukisan itu memberi apel tersebut rasa dan aroma yang nyata. Jio menjelaskan, aku ini cuma orang biasa yang hidup di dalam lukisan. Dengan logika yang sama, aku bisa melakukan banyak hal di dunia ini. Kapanpun aku sedang tidak ingin memasak, aku cukup menggambar makanan utuh dan memakannya. Sang-un benar-benar tak bisa berkata-kata karena tak mungkin ada manusia biasa yang bisa melakukan hal semacam itu. Jio bertanya, tidakkah kau merasa kemampuanku ini menakjubkan? Sang-un sama sekali tak tahu harus merespons apa. Jio lalu menyatakan bahwa ia ingin membalas budi karena telah digambarkan apel. Sang-un sungguh kebingungan. Apa maksudmu dengan balasan kali ini? Jio menganggap Sang-un sangat baik karena mau meladeni lukisan aneh yang tiba-tiba meminta apel. Karena Sang-un telah menggambar apel untuknya, wajar jika Jio ingin membalas budi dengan menggambar hadiah untuk Sang-un. Jio teringat pada batu permata yang digambarnya saat menguji batas kemampuannya, tak lama setelah ia terbangun di dalam lukisan. Ketika ia menumbuk batu permata itu menjadi pigmen dan menggunakannya untuk melukis, cat dan karya seninya tampak hidup. Jika dunia ini bahkan bisa menciptakan tubuh manusia yang hangat, maka nyaris tak ada yang mustahil. Jio ingin tahu apa yang akan terjadi jika kekuatannya campur tangan dengan realitas di luar bingkai. Dia pun menggambar sebuah batu permata di sepanjang tepi bingkai. Tapi begitu ia menyelesaikannya, sistem memberikan notifikasi. Karena gambar ini memengaruhi realitas luar, kemampuan ini akan memasuki masa jeda selama 1 minggu. Meski begitu, batu permata itu sudah lebih dari cukup untuk membalas kebaikan Sang-un atas apel tersebut. Batu permata itu perlahan meluncur keluar dari bingkai. Sang-un benar-benar tercengang. Keringat dingin membasahi tubuhnya saat dia dengan hati-hati memegang batu permata itu di kedua tangannya. Jio menjelaskan, ini adalah imbalanmu. Terima kasih atas apelnya. Batu permata itu memiliki struktur kristal yang belum pernah dilihat Sang-un sebelumnya. Namun, Jio telah menciptakannya hanya melalui lukisan. Sungguh sulit dipercaya. Sang-un bahkan tidak bisa menentukan jenis batu permata apa itu. Jio menjawab, aku juga tidak tahu. Aku hanya melukisnya dengan pigmen, tetapi benda ini pasti berasal dari kedalaman bumi, tertidur dalam panas yang sebanding dengan inti planet. Mungkin benda ini masih membawa kehangatan karena aku teringat akan seorang teman lama saat melukisnya. Mendengar penjelasan itu, keringat dingin semakin deras mengalir di punggung Sang-un. Kini dia yakin bahwa lukisan ini bukanlah monster biasa. Dengan itu, hari ketiga penyelidikan pun berakhir. Setibanya di rumah, Sang-un memoles batu permata itu berulang kali, seolah-olah itu adalah harta karun tak ternilai. Dia kemudian menyerahkannya kepada ketua guild dan melaporkan semua yang telah terjadi. Berdasarkan pengamatannya, Sang-un mengusulkan sebuah kemungkinan baru, sang sumber. Sang sumber adalah eksistensi transenden yang mengatur alam semesta, menjaga keseimbangan antar dimensi, dan menetapkan aturannya. Bisa juga dipahami sebagai sistem tertinggi atau bahkan dewa di atas segala dewa. Dungeon yang menyerang bumi 30 tahun silam adalah dimensi baru yang terlahir dari cabang-cabang sang sumber. Monster yang dikenal umat manusia terlahir di dalam dungeon tersebut. Monster biasa terlahir dari dungeon, sementara anak-anak sumber lahir langsung dari sang sumber itu sendiri. Asal-usul dan sifat mereka benar-benar berbeda, namun Jio sepertinya tidak termasuk dalam kategori manapun. Ketua guild mendengarkan dengan minat yang kian mendalam. Sang-un lanjut menjelaskan bahwa Jio mampu menciptakan makhluk hidup selain dirinya, sebuah kemampuan yang sanggup meruntuhkan pemahaman umat manusia tentang kehidupan.
Ji-Oh bisa menciptakan makhluk dalam wujud apapun yang ia bayangkan, termasuk burung yang seluruhnya terbuat dari air yang hidup. Pada hari ke-6 penyelidikan, Sang-un kembali menemui Ji-Oh seperti biasa, namun ia mendapati lukisan tersebut telah berubah drastis. Puluhan burung yang terbuat dari air kini memenuhi lukisan itu. Ji-Oh memperkenalkan mereka sebagai keluarga barunya dan berkata bahwa hidup bersama mereka membuatnya bahagia. Ia telah menggambar banyak burung ini, dan mereka sekarang terbang bebas di seluruh dunia lukisan tersebut. Sang-un menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Apakah kau yang menciptakan mereka semua? Apakah kau menggambar setiap burung ini sendiri? Ji-Oh membenarkan bahwa dialah yang melakukannya. Ada sekitar 100 burung yang menggemaskan, dan syukurlah, tak satu pun dari mereka yang memiliki pita suara. Jika tidak, kebisingannya pasti akan tak terbayangkan. Terkadang, burung-burung air itu berkumpul dan menyatu menjadi sebuah kolam kecil. Mereka bahkan mencari benda-benda untuk menghias tubuh mereka, menjadikan mereka tampak menggemaskan sekaligus menghibur. Namun penjelasan ini justru semakin mengejutkan Sang-un. Burung-burung air ini tidak terdengar seperti gambar sederhana. Mereka terdengar seperti makhluk hidup dengan pikiran mereka sendiri. Sang-un segera bertanya apakah burung-burung itu memiliki jiwa. Hanya jiwa yang bisa memberi sebuah objek kesadaran diri yang sejati dan menciptakan jiwa jauh melampaui kemampuan monster manapun yang diketahui. Ji-Oh tidak tahu jawabannya. Ia semata-mata hanya menggambar burung-burung itu hingga menjadi nyata. Anak-anak sumber biasanya tak memiliki identitas mandiri dan tak bisa berkomunikasi layaknya Ji-Oh. Yang berarti, dia jelas juga tak termasuk dalam kategori tersebut. Sang-un berbicara dengan serius. Kau mewujud dalam bentuk lukisan, namun kau masih memiliki sisi kemanusiaan yang utuh dan bahkan bisa memengaruhi kenyataan di luar sana. Aku tak bisa merasakan aura keilahian apapun darimu, jadi kau bukanlah dewa. Namun dalam artian lain, kau menyerupai dewa karena kau telah menciptakan kehidupan sejati melalui lukisanmu. Kau mungkin bisa memberi sebuah kehidupan takdir, masa lalu, dan masa depan. Kau mungkin bahkan mampu menciptakan manusia sungguhan. Jika kau bisa mencapai semua ini sendirian, maka mungkin kau benar bisa menjadi dewa di dunia ini. Namun Ji-Oh sama sekali tak punya keinginan untuk melakukan hal semacam itu. Menciptakan manusia terasa sangat salah baginya. Itu sudah jauh melampaui segala sesuatu yang wajar, dan Ji-Oh masih tak menganggap dirinya terlalu istimewa. Jawabannya membuat Sang-un bingung. Namun kau jelas memiliki kekuatan semacam itu. Ji-Oh langsung menyela kata-katanya. Tolong jangan perlakukan aku seperti dewa, dan jangan pernah menganggapku seperti itu. Aku hanya orang biasa. Badai ketidakpercayaan berkecamuk dalam diri Sang-un. Ji-Oh memiliki kekuatan yang begitu mustahil, tapi dia masih mengaku sebagai orang biasa. Siapa juga yang bakal percaya? 2 jam kemudian, Sang-un kembali ke kantor ketua guild dan bertanya apakah dia benar tidak berniat menyerahkan lukisan itu ke asosiasi Hunter. Satu-satunya informasi yang mereka miliki saat ini adalah cerita yang dibagikan sendiri oleh Ji-Oh. Sang-un tidak tahu kemampuan macam apa yang digunakan Ji-Oh, seberapa tinggi peringkat spiritualnya, atau peran apa yang dia mainkan di dunia ini. Ketua guild hanya tersenyum, tapi sorot matanya sudah mengungkapkan segalanya. Dia telah menjadi salah satu pengagum Ji-Oh yang paling setia. Sang-un melanjutkan, kita tidak tahu bagaimana eksistensi sepertinya bisa memengaruhi umat manusia. Tidak ada organisasi di dunia yang lebih siap untuk menganalisis lukisan ini selain asosiasi Hunter. Ketua guild akhirnya kehilangan kesabarannya. Apa kau lupa apa yang kuminta saat aku mempekerjakanmu? Aku tidak pernah menjadi tipe orang yang peduli pada bahaya atau keuntungan pribadi. Yang diinginkan ketua guild hanyalah sebuah karya seni, bukan senjata yang mematikan. Dia mendirikan guild collector dengan satu-satunya tujuan untuk mengumpulkan lebih banyak karya seni. Sang-un terdiam. Bosnya terdengar begitu dramatis. Ketua guild berbicara dengan nada serius. Sebagai pencinta seni, aku mungkin memiliki kebanggaan tersendiri. Namun sebagai hunter, aku sama sekali tidak memilikinya. Tidak ada kolektor yang berharap sebuah mahakarya bisa mengusir roh jahat, mencegah kesialan, atau memberi mereka mimpi indah. Kolektor sejati hanya penasaran dengan cerita di balik sebuah lukisan dan ingin melindungi kisah itu dengan tangan mereka sendiri. Keyakinan inilah yang membuat dunia lukisan Ji-Oh memberikan peringkat keamanan bintang 5 kepada ketua guild. Tapi setelah mengingat percakapannya dengan Ji-Oh dan semua yang dia saksikan hari itu, Sang-un masih merasa sangat cemas. Kekuatan lukisan itu tampaknya sudah di luar kendali siapapun, jadi dia terus percaya bahwa memindahkannya ke asosiasi Hunter adalah pilihan teraman. Tapi saran itu malah membuat ketua guild murka. Mata ambernya berubah sedingin es saat dia menatap tajam ke arah Sang-un. Apa kau masih belum mengerti? Kita tidak punya kekuatan untuk menghentikan lukisan itu. Berdasarkan semua yang kau laporkan hari ini, tidak diragukan lagi kalau dia adalah dewa di dunia itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu hari saat lukisan ini benar menjelma menjadi dewa. Ketua guild telah mengabdi sepenuhnya kepada Ji-Oh. Dan alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang untuk lukisan itu adalah untuk menempatkan Ji-Oh di bawah perlindungannya.
Ji-Oh mungkin punya kekuatan yang setara dengan bencana alam, tapi dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Lebih penting lagi, dia telah menunjukkan kebaikan yang tulus kepada umat manusia. Bagi ketua guild, ini adalah keagungan yang nyaris mustahil untuk diungkapkan. Bertemu dengan Ji-Oh adalah keberuntungan luar biasa dan merupakan sebuah keajaiban. Tidak peduli apa identitas Ji-Oh, yang sebenarnya mereka tidak akan sebodoh itu untuk menyia-nyiakan keajaiban tersebut. Sang-un tercengang. Apa itu alasan sebenarnya Anda membeli lukisan tersebut? Begitu lukisan itu muncul di pelelangan publik, hanya masalah waktu sebelum orang lain menyadari keberadaan Ji-Oh. Itulah sebabnya ketua guild membelinya lebih dulu, mencegahnya menimbulkan bencana fatal selagi lukisan itu berpindah-pindah tangan. Ketua guild telah bertemu dengan entitas aneh dan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dari sudut pandangnya, jika Ji-Oh percaya bahwa dia adalah manusia, maka mereka hanya perlu memperlakukannya sebagai manusia. Apapun yang terjadi, mereka harus melindungi keajaiban yang berharga ini. Jika tidak, bahkan ketua guild akan merasa hidupnya tak lagi berarti. Ketua guild juga yakin kalau Ji-Oh adalah sosok yang sangat lembut hati. Ji-Oh membenci situasi yang merepotkan, tapi dia tidak pernah menyimpan dendam terhadap siapapun karena hal itu. Seseorang yang menolak untuk membenci, bahkan terhadap orang maupun keadaan yang membuatnya tidak nyaman, pastilah memiliki hati yang sangat lembut. Ji-Oh mungkin kurang pandai berkata-kata, tapi dia selalu sopan, penuh hormat dan penyayang. Dia tak pernah memaksakan kehendaknya pada orang lain, bahkan selalu khawatir kalau tindakannya bisa melukai seseorang. Sang-un merasa ada yang ganjil dari penjelasan ini. Dengan kekuatan Ji-Oh, melukai manusia sepertinya tidak lebih berarti dari seseorang yang menginjak semut. Bagaimana mungkin dia sungguh-sungguh takut melukai seseorang? Namun ketua guild tetap yakin kalau Ji-Oh itu berhati lembut. Tapi Sang-un ingat dengan jelas kalau ketua guild belum pernah bertukar satu patah kata pun dengannya. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Ketua guild tersenyum. Siapapun yang ingin memimpin sebuah guild setidaknya butuh wawasan sejauh ini. Satu pandangan sekilas seharusnya cukup untuk membaca semuanya. Dia juga memperingatkan Sang-un untuk tidak mengulik terlalu dalam pikiran Ji-Oh, atau dia akan mengundang bencana. Satu-satunya tugasnya adalah terus berkomunikasi dengan lukisan itu. Dia juga harus sesekali mengajak Ji-Oh berjalan-jalan keluar. Tinggal selamanya di dalam galeri yang sama, pada akhirnya akan sangat membosankan. Sang-un bertanya lagi, "Ketua guild, Anda serius?" Ketua guild tak menjawab. Dia hanya melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa Sang-un bisa pergi. Sang-un langsung mengerti, membungkuk hormat, dan bersiap untuk undur diri. Sebagai petugas perencanaan dari Guild Collector, dia sudah terlalu banyak membuang waktu untuk merasa cemas. Yang perlu dia lakukan hanyalah mempercayai penilaian ketua guild. Sang-un mempercayai wawasannya, karena mata itu bisa melihat hal-hal yang tidak akan pernah disadari oleh manusia biasa. Ketua guild tersenyum lagi. Berikan lukisan ini pelayanan tingkat tertinggi yang bisa ditawarkan oleh Guild Collector. Aku akan memberimu wewenang dan dana yang diperlukan. Setelah menerima perintahnya, Sang-un meninggalkan ruangan itu. Begitu berada di luar, rona tipis terlihat di wajahnya saat rasa lega membanjiri dirinya. Sebenarnya, dia tidak pernah ingin menyerahkan entitas yang sangat komunikatif dan terhubung ke sumbernya itu kepada asosiasi Hunter. Usulannya tadi hanyalah ujian bagi ketua guild, dan ketua guild sama sekali tak mengecewakannya. Para peneliti asosiasi seringkali hanya menyiksa monster yang ditempatkan di bawah pengawasan mereka. Bahkan, Sang-un dulunya pernah menjadi seorang tukang kebun. Entitas sumber yang dikenal sebagai kebun secara pribadi akan memilih seseorang untuk merawatnya. Penjaga yang terpilih itu akan menjadi tukang kebun dan mencurahkan sepenuh hati serta jiwanya untuk merawat kebun tersebut. Tingkat kesulitan kondisi dari dungeon yang terhubung dengannya. Para tukang kebun sangat bangga dengan pekerjaan mereka dan amat mencintai kebun mereka, menumbuhkan rasa ingin tahu serta kasih sayang yang mendalam terhadap entitas sumber yang menjadi fondasinya. Setelah meninggalkan guild, Sang-un mampir ke sebuah kedai pinggir jalan. Kedai itu mengkhususkan diri menjual kue berbentuk ikan. Dia datang ke sini karena Ji-Oh tadi sempat menyebutkan kalau dia sangat menyukainya. Saat Sang-un menyadari apa yang dilakukannya, dia sudah berdiri di depan kedai itu. Persis seperti kata ketua guild, jika Ji-Oh memang benar-benar percaya bahwa dirinya adalah manusia. Dan jika kesopanan serta perhatiannya berasal dari keyakinan itu, maka Sang-un harus melakukan segala upaya untuk melindunginya. Setelah membeli makanan itu, Sang-un kembali menemui Ji-Oh dan bertanya, berapa usianya? Ji-Oh menjawab kalau dia berusia 29 tahun, kemudian balik menanyakan hal yang sama. Dia tersenyum canggung dan mengakui bahwa usianya sudah 33 tahun. Usia Ji-Oh membuatnya benar-benar terkejut. Aku tidak menyangka kamu masih semuda itu. Ji-Oh terlihat sedikit tersinggung. Orang sering bilang kalau aku terlihat dewasa. Tapi bukankah reaksi itu sedikit menyakitkan? Sang-un buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya tidak menyangka bahwa entitas yang diakui oleh ketua guild dan jauh melampaui jangkauan manusia biasa ini masih berusia di bawah 30 tahun.
Sang Un bahkan bertanya, apakah usia 29 tahun itu hanyalah bagian lain dari delusi Ji. Oh, tapi dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Sang Un hanya menjawab, aku benar tidak menyangka kalau kau lebih muda dariku. Geo menjawab dengan serius. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan juga padamu. Kau mungkin berusia 33 tahun, tapi kau terlihat sekitar 2 tahun lebih muda dariku. Pujian itu membuat Sang Un tersipu, dan dia mengangkat sekantong camilan untuk menyembunyikan mulutnya. Dipuji oleh sebuah lukisan rupanya menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Karena Sang Won lebih tua, Ji-Oh memberitahunya bahwa dia bisa berbicara lebih santai mulai sekarang dan tidak perlu terlalu formal. Sang Un menjawab, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Ini hadiah untukmu. Pada saat yang sama, dia sudah mulai merencanakan waktu terbaik untuk membawa Ji-Oh keluar. Ini adalah hari ke-17 dari penyelidikan lukisan tersebut. Si Omun menjelaskan bahwa jika sumber itu diibaratkan seperti tubuh manusia, taman-taman yang dikenal umat manusia hanyalah bagian kecil darinya. Itu mungkin setara dengan pembuluh darah, kuku, jantung, atau bahkan mata. Ji-Oh merasa cerita Sung Hun sangat menarik, sementara Sung Hun merasa Ji-Oh juga sama memikatnya. Namun setelah seseorang terpilih, merawat sebuah taman menjadi tanggung jawab yang sangat sulit. Banyak tukang kebun bahkan telah kehilangan nyawa mereka, nyaris tidak menyisakan waktu untuk beristirahat. Ji-Oh bertanya pada Sang Mun, apakah menjadi tukang kebun adalah peran yang harus dipenuhi seseorang. Sang Mun menjelaskan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau pilih atas kemauanmu sendiri. Meskipun saat ini aku seorang kurator, aku tetap tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku sebagai tukang kebun. Dia kemudian menyerahkan sebuah benih kepada Gio, yang persis seperti yang Gio minta untuk dicarikan sebelumnya. Namun saat dia menyerahkannya, Solnin tiba menyadari bahwa tangan mereka bersentuhan. Kulit Ji-Oh terasa hampir sama persis dengan manusia sungguhan. Dan ini juga pertama kalinya Songlin melihatnya mengulurkan tangan keluar bingkai. Ji-Oh tidak mengerti mengapa hal ini begitu mengejutkan. Tentu saja, ini belum terlalu berat untuk kau hadapi, kan? Songlin harus diakui sedang kesulitan. Entah kenapa, pertahanan emosinya terasa sangat lemah hari itu. Meski begitu, kontak singkat tersebut masih dalam batas yang bisa dia toleransi. Kapanpun Sang Un memejamkan mata, dia bisa melihat pegunungan dan gletser bersalju yang tak berujung. Skalanya yang luar biasa tidak pernah gagal memikatnya. Memiliki taman sendiri sebenarnya merupakan pengalaman yang luar biasa. Ji-Oh menoleh kembali ke dunia lukisan di belakangnya dan mulai memahami maksud Sang Ming. Ji-Oh benar-benar bahagia dengan kehidupannya saat ini, jadi dia bisa memahami perasaan Sang Ming. Dia kemudian mengeluarkan spesies yang baru lahir. Tidak seperti burung air lainnya, makhluk kecil ini bahkan bisa bersuara. Memiliki seseorang yang memahami perasaannya membuat Sang Un benar-benar bahagia. Tiba-tiba, suara dekut lembut terdengar olehnya, dan Seomun mengangkat pandangannya. Dia menatap mata Geo dan bertanya, pernahkah kau berpikir untuk keluar? Jika kau mau, aku bisa mengajakmu berkeliling dan memperlihatkan dunia padamu. Posisi Seomun di benak Geo langsung melonjak. Dia benar-benar orang yang baik, mengkhawatirkan Geo mungkin akan bosan dan bahkan menawarkan diri untuk membawanya keluar. Ketua Guild telah menginstruksikan Solmun untuk mengajukan tawaran ini beberapa saat sebelumnya. Ini bukanlah keputusan kecil. Mereka masih belum mengetahui identitas asli lukisan itu atau bagaimana Geo mungkin berinteraksi dengan realitas setelah memasukinya. Tapi Ketua Guild menepis kekhawatiran tersebut. Dia sudah bisa pergi kapanpun dia mau, dan kita tidak punya cara untuk menghentikannya. Jika sesuatu memang ditakdirkan terjadi, mengetahui hasilnya lebih awal adalah tindakan yang lebih bijak. Sung Eun secara formal menanyakan pendapat Ji-Oh. Kau belum familiar dengan dunia modern. Jika kau keluar, aku akan memandumu. Ji-Oh mempertimbangkan tawaran itu dengan saksama. Apakah akhirnya tiba waktunya bagi dia untuk kembali ke masyarakat? Pada akhirnya, dia tidak menolak. Dia hanya bertanya kapan mereka bisa pergi. Geo kemudian mulai berbicara kepada makhluk yang baru menetas itu. Ayah punya banyak masalah yang harus dikhawatirkan. Lagi pula, semua orang di luar takut kepadaku. Setiap kali Geo meninggalkan dunia lukisan, eksistensi yang digambarkan oleh potret itu terwujud secara langsung di dunia nyata. Dia curiga ada perbedaan besar antara jati dirinya dan apa yang mampu dipahami manusia. Bagi semua orang di luar, dia pasti terlihat sangat tidak wajar dan menakutkan. Bahkan saat para staf memperhatikannya berbicara, mereka tampak sangat menjaga jarak, seolah-olah mereka sedang menghadapi sesuatu yang sama sekali tidak diketahui. Rasanya seolah-olah mereka hidup dalam resolusi yang berbeda. Perbedaan itu meresahkan, namun Ji-Oh tidak keberatan. Karena dia telah setuju untuk pergi bersama Seong-un, dia akan merasakan sendiri dunia yang telah berubah ini. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gio menghela napas panjang lega. Kebun sayur kecilnya akhirnya selesai. Nenek Gio sering mengatakan kepadanya, mereka yang tidak bekerja, tidak boleh makan. Dia selalu mengingat kata-kata itu. Dia menenangkan burung kecil di sebelahnya. Jangan khawatir. Menjadi menggemaskan saja sudah menjadi pekerjaanmu. Jadi aku akan membagikan sayuran yang kutanam denganmu. Tapi aku terkejut, kau berevolusi cukup jauh hingga bisa memahamiku.
Karena kau sangat hangat dan warnamu berbeda dari burung air lainnya, aku harus memberimu nama. Bagaimana kalau Golden Boy? Burung itu seketika menunjukkan ekspresi tidak senang yang sangat jelas. Wajah Geo memuram. Kau tidak suka nama yang begitu bagus? Kau mencari masalah. Namun setelah memikirkannya, bahkan dia harus mengakui bahwa nama itu sangat buruk. Ayahmu terkadang mengatakan hal-hal konyol, jadi tolong maafkan aku. Tetap saja, aku belum pernah melihat burung yang terlihat begitu tidak terkesan. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Hani. Kau terlihat sedikit mirip madu, dan warnanya sangat cocok. Burung itu langsung berseri-seri mendengar nama barunya, jadi Gio secara resmi memberinya nama Hani. Betapa murah hatinya dirimu menerima nama baru itu. Kau sama persis dengan ayahmu. Gio kemudian kembali ke studionya untuk menyelesaikan beberapa pemandangan yang belum rampung. Dia berencana untuk menikmati tidur malam yang nyenyak setelah bekerja keras seharian, jadi dia mencampurkan set pigmen baru untuk melukis lautan. Geo hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Kuasnya bergerak berulang kali di atas kanvas. Namun tanpa sepengetahuannya, lautan asli telah terbentuk jauh di dalam lukisan itu, lengkap dengan ekosistemnya sendiri. Pada saat yang sama, karya seni itu mulai mencari dimensi yang selaras. Ia terus-menerus memindai dunia yang berbeda, menolak setiap dimensi yang tidak cocok. Bahkan setelah memeriksa beberapa di antaranya, ia gagal menemukan kecocokan. Kemudian sistem akhirnya memberikan sebuah notifikasi. Dimensi yang kompatibel telah ditemukan. Saat itu, Gio sudah menyelesaikan lukisannya dan meninggalkan studio. Setelah kepergiannya, lukisan lautan itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Gio sudah tidur dengan nyaman di tempat tidur. Di luar kamarnya, burung-burung air terus bermain, menggabungkan tubuh mereka ke dalam kolam kecil sebelum berubah kembali menjadi burung. Gio membuka matanya dengan mengantuk dan mendapati bahwa pagi sudah tiba. Saat dia terbangun, sebuah notifikasi sistem muncul dan menuntut konfirmasinya. Gio sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan sistem darinya di pagi buta ini. Panel tersebut menampilkan nama baru, Breathing Ocean. Daftar itu juga berisi Animal Kingdom dan City of Nothingness. Gio terkejut karena sistem telah memberikan nama pada karya seni yang dia selesaikan hari sebelumnya. Dengan melukis pemandangan sederhana, entah bagaimana dia telah menemukan dimensi yang sama sekali baru. Panel itu menampilkan beberapa pilihan. Lautan bernapas, pintu masuk dimensi terdeteksi, rekan yang cocok tersedia, sinkronisasi diaktifkan. Tiba-tiba, Hani terbang mendekat dan mendarat di samping Geo. Geo bertanya-tanya apakah sinkronisasi semacam ini benar aman bagi manusia. Namun, ini terlihat sangat menarik. Mungkin sistem sudah menyadari betapa buruknya dia dalam menamai sesuatu dan memutuskan untuk mencabut hak istimewanya dalam memberi nama. Namun Gio sama sekali tidak tahu apa itu rekan yang cocok atau apa sebenarnya yang terjadi dalam proses sinkronisasi. Saat dia berbicara sendiri, notifikasi lain muncul dan mengundangnya untuk membuka penjelasan mendetail. Geo menyadari bahwa sinkronisasi adalah metode untuk dengan mudah memahami dimensi yang tidak dikenal. Sistem akan mencari makhluk yang ada di dalam dimensi yang dipilih dan menunjuk sosok yang paling cocok dengan target sebagai rekan. Dengan persetujuan orang tersebut, Geo dapat menggunakan jiwa dan tubuh mereka untuk sementara sebagai perantara yang memungkinkannya untuk memahami dan bepergian melintasi dimensi mereka dengan lebih mudah. Geo berpikir dengan saksama. Apakah seseorang memenuhi syarat hanya karena namanya mengandung kata Geo? Itu terdengar terlalu sederhana. Jika hanya itu persyaratannya, sistem tidak akan menyebut mereka sebagai rekan yang cocok. Sistem mungkin telah menyaring kandidat berdasarkan beberapa syarat tersembunyi, termasuk tingkat sinkronisasi dan kecocokan secara keseluruhan dengan Geo. Geo merasa seluruh konsep itu sangat menakjubkan. Sepertinya dia tidak akan pernah merasa bosan lagi. Pemberitahuan lain menyatakan bahwa karya seni bernama Kota Kehampaan tidak memiliki dimensi yang sesuai dan tetap tidak terdaftar. Sistem bertanya apakah Geo ingin mendaftarkannya sebagai dimensi yang benar-benar baru. Apakah itu berarti Geo baru saja menciptakan dimensi yang belum pernah ada sebelumnya? Tanpa ragu-ragu, dia memilih opsi pendaftaran. Dia sudah bisa merasakan bahwa kehidupannya yang damai akan segera menjadi kacau, tetapi itu tidak masalah. Setidaknya dia tidak akan pernah bosan lagi, dan kehidupan yang menyenangkan memang harus dirasakan. Jika dia menolak untuk terjun ke dalam petualangan baru ini, dia benar akan sangat bosan hingga bisa kehilangan akalnya. Pesan yang muncul sebelumnya adalah peringatan baru tentang ketidaksesuaian resolusi antara kedua belah pihak. Gio memutuskan bahwa masalah saat percobaan pertama adalah hal yang sangat wajar. Tidak ada yang selalu berjalan mulus selamanya. Dia membuka antarmuka sistem lain dan memilih protokol perbaikan yang disediakan oleh sistem. Detik berikutnya, seluruh kamarnya berubah menjadi biru. Geo menyadari bahwa Hani telah menghilang dari bahunya. Kemana sebenarnya dia dibawa? Dia telah memasuki lautan bernapas, sebuah dimensi yang terhubung dengan dunia mental Giovanni. Sistem itu ternyata sangat bisa diandalkan. Namun, dunia mental Giovanni menyerupai rumah sakit dan berisi banyak peralatan medis. Tiba-tiba, seseorang berambut emas muncul di depan Gio.
Pada pandangan pertama, dia tampak seperti seorang wanita, tetapi fitur wajahnya juga terlihat maskulin. Bahkan Gio tidak bisa memastikan jenis kelaminnya. Penampilan orang itu membuatnya sejenak kebingungan. Namun, Gio selalu mengutamakan kesopanan, jadi dia pun menyapanya. Namun setelah mengamatinya lebih saksama, dia menyadari bahwa orang ini memiliki wajah yang hampir sama persis dengannya. Dia tersenyum lembut, seolah-olah sudah menunggu kedatangan Gio sejak waktu yang sangat lama. Senang bertemu denganmu. Aku Giovanni dari keluarga Bartland. Gio pun ikut memperkenalkan dirinya, tetapi dia masih memiliki satu pertanyaan. Mengapa rekan yang cocok ini terlihat sangat mirip dengannya? Giovanni terkekeh pelan. Kita mungkin memiliki banyak kesamaan lainnya juga. Gio segera melambaikan tangannya. Jangan berlebihan. Aku tidak akan pernah bisa tersenyum selembut dirimu. Gio sangat buruk dalam tersenyum sejak masa kecilnya, yang seringkali membuat orang terus-menerus salah paham padanya. Ekspresinya yang suram bahkan sempat memicu beberapa insiden berbahaya. Dahulu, terkadang, saat dia sekadar memikirkan apa yang akan dimakan selanjutnya, orang malah mengejeknya, karena dia terlihat muram dan mengintimidasi. Giovanni tersenyum. Kekhawatiran yang sungguh menggemaskan dan jujur. Kamu mengingatkanku pada murid-murid yang pernah aku ajar. Mulai sekarang, kamu bisa belajar tersenyum sepertiku. Perkataan Giovanni membuat Gio kebingungan. Bisakah dia benar melakukan sinkronisasi dengannya? Sinkronisasi membutuhkan persetujuan Giovanni terlebih dahulu. Gio bertanya dengan serius. Begitu kita bersinkronisasi, tubuh dan jiwamu akan diserap olehku. Apakah kamu benar tidak keberatan dengan hal itu? Tidakkah kamu akan membenciku atau takut padaku? Aku akan merenggut segalanya darimu semata-mata demi menjelajahi dimensi lain. Itu tak ubahnya seperti sebuah perampasan, tetapi Giovanni tidak menganggapnya sebagai tindakan perampasan karena dia sudah meninggal sejak lama. Jiwanya telah kembali ke matahari dan tubuh fisiknya sudah sirna. Sebenarnya, tubuhnya tidak pernah menjadi debu atau terkubur di bawah tanah, karena lautan telah sepenuhnya menelan kampung halamannya. Tidak menyisakan daratan pun tempat seseorang bisa dimakamkan. Mendengar hal ini, perasaan Gio dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Dia tidak mengerti bagaimana Giovanni bisa terus tersenyum begitu lembut setelah seluruh kampung halamannya hancur ditelan lautan. Gio merasakan matanya mulai perih saat dorongan untuk menangis meluap di dalam dirinya. Dia merasa topik pembicaraan ini terlalu berat. Mereka baru saja bertemu, tetapi mereka sudah membicarakan kampung halaman Giovanni yang telah hancur. Giovanni hanya memintanya untuk mendengarkan. Di masa kini, satu-satunya penghuni yang tersisa di dunianya mungkin hanyalah kaum duyung yang bersembunyi di laut dalam. Dunia mereka yang dulu begitu luas, kini telah menyusut seukuran papan permainan dan berubah menjadi dungeon yang diatur oleh aturan khusus. Kata dungeon langsung membuat raut wajah Gio menjadi serius. Sang-un pernah memberitahunya bahwa dimensi-dimensi lain yang muncul bersamaan dengan bencana dahsyat dikenal oleh umat manusia sebagai dungeon. Konsep itu belum pernah ada di dunia Giovanni, jadi dia tidak mengetahui istilah itu sebelumnya. Namun pada saat itu, Giovanni menyadari bahwa dia dan Gio mungkin adalah individu yang saling berhubungan dari dua dunia yang berbeda. Penjelasan itu hanya membuat Gio semakin kebingungan. Apakah kita sebenarnya adalah orang yang sama yang hidup dalam dua versi cerminan dari dunia yang sama? Giovanni langsung menenangkannya. Jangan khawatir, kita benar-benar bukan orang yang sama. Kita adalah dua jiwa yang sama sekali berbeda, namun secara ajaib memiliki banyak kesamaan yang menakjubkan. Namun, setelah sinkronisasi selesai, jiwa Giovanni akan menyatu dengan jiwa Gio. Hal itu bisa dianggap sebagai sebuah bentuk kebangkitan atau reinkarnasi. Giovanni akan menjadi bagian dari Gio dan terus mengukir kenangan baru. Dengan begitu, Giovanni akan terus eksis di dalam sumber itu. Namun, Gio masih belum sepenuhnya mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan sumber tersebut. Giovanni menjelaskan, ini mungkin masih merupakan konsep yang asing bagimu, tetapi kamu sebenarnya sudah berada di dalam sumber itu. Kamu hanya belum menyadarinya. Gio benar-benar tidak menyadarinya. Apakah dunia lukisannya adalah bagian dari sumber itu? Semua yang dia ketahui tentang hal itu berasal dari Sang-un, yang baru saja dia temui. Giovanni lanjut menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu nama asli, aturan, maupun wujud dari sumber tersebut. Sumber hanyalah sebuah nama yang diberikan oleh umat manusia di bumi. Giovanni menggambarkan dirinya tidak lebih dari sekadar jiwa sederhana yang akan menemani Gio mulai sekarang. Namun sebelum mereka sepenuhnya menyatu, dia punya satu permintaan. Kalau memungkinkan, bisakah kamu menjaga dewa matahari di duniaku? Menunjuk dirinya sendiri dengan rasa tak percaya. Kamu ingin aku menjaga dewa matahari dari duniamu? Kamu bercanda, kan? Aku ini cuma manusia biasa. Mana mungkin aku bisa melakukan hal semacam itu? Giovanni mengakui bahwa dia pernah memikirkan hal yang sama persis saat dia masih hidup. Kecuali jika dewa itu adalah sumbernya, kehilangan setiap penyembah pada akhirnya akan membuat dewa tersebut terlupakan. Dewa matahari tidak akan menghilang sepenuhnya. Tapi sebagai putranya, Giovanni tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Untungnya, merawat dewa matahari tidak memerlukan hal yang berbahaya. Hanya perlu mengingatnya,
sesekali berbicara dengannya, dan meminjam kekuatannya kapanpun diperlukan. Selama ada yang mengingat keberadaannya, Dewa Matahari bisa bertahan selamanya. Sebagai pendeta yang terbentuk dari sinar matahari, Giovanni berjanji kalau tanggung jawab ini tidak akan menjadi beban berat bagi mulai sedikit paham apa yang Giovanni maksud. Itu rasanya seperti menemani lansia yang kesepian, sesuatu yang sebenarnya dikuasai karena dia rutin menjadi sukarelawan sejak kuliah. Giovanni akhirnya merasa lega setelah mendengar jawaban Gio juga bertanya apakah ada dewa lain yang Giovanni ingin dia jaga. Dia merasa yakin bisa menangani permintaan serupa tanpa banyak kesulitan. Awalnya, Gio berpikir tanggung jawab ini mungkin merepotkan, tapi dia tidak lagi merasa begitu. Bagi seseorang yang pernah tinggal di pedalaman pegunungan provinsi Gangwon, tersenyum pada seorang lansia dan menemaninya sama sekali bukan hal yang sulit. Setelah mendengar penjelasan Giovanni akhirnya menyebutkan satu nama, Arya. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa berhenti, Giovanni khawatirkan. Tapi Gio tidak tahu apa atau siapa Arya sebenarnya. Giovanni menjelaskan bahwa Arya pernah menjadi muridnya. Permintaan terakhirnya adalah agar Gio mengakhiri kisah Arya. Sesaat kemudian, dunia mental itu mulai lenyap dan Gio kembali ke dunia lukisan. Hani masih menunggunya dengan tenang, namun burung itu segera merasakan ada yang tidak beres dengan Gio. Pada saat yang sama, sistem mengeluarkan 2 quest baru, bicara dengan Dewa Matahari dan akhir kisah Putri Duyung kecil. Hani menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Burung itu tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya, tapi ia bisa merasakan kalau Gio sedang menderita. Gio menahan rasa sakitnya dan bilang pada Hani bahwa dia baik-baik saja, meski tubuhnya terasa seperti dicabik-cabik. Rasa sakit milik siapa ini dan kenapa dia bisa merasakannya? Bilah progres sinkronisasi terus memuat di panel sistem. Sesaat kemudian, sensasi dan kenangan asing yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Gio. Itu semua adalah pengalaman yang pernah ditanggung Giovanni. Dan saat itu, Giovanni selalu mengulangi kata-kata yang sama yang Gio ucapkan sekarang. Dulu sekali, Giovanni punya seorang murid. Murid itu menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan padanya. Namun seburuk apapun rasa sakitnya, Giovanni tetap mencintainya layaknya anaknya sendiri. Dia tidak pernah menyesali apapun yang telah dialaminya. Malahan, dia tetap tulus bersyukur karena pernah bisa menemani anak itu. Sementara itu, di tempat lain, seorang dewasa dan seorang anak tiba bersama. Wanita itu melihat sekeliling lalu berkata, tempat ini mengerikan. Ada matahari di mana-mana. Hanya dengan sekali pikiran, setiap lampu jalan di sekitarnya padam. Dia bahkan ingin memadamkan bulan dan mengubah tempat ini menjadi dunia yang seluruhnya terdiri dari lautan. Di tempat lain, ketua guild dari Guild Collector sedang bersiap untuk mengeluarkan pengumuman baru. Dia sudah menghabiskan beberapa jam untuk merevisinya berulang kali, tapi tetap belum mengirimnya. Layar itu menampilkan pemberitahuan untuk karyawan. Gangguan tidak menyenangkan terkait hantu baru. Baru ini menyebabkan keresahan di dalam guild. Untuk mencegah kebingungan lebih lanjut, semua karyawan wajib mengikuti aturan ini. Pertama, pria berjubah hitam itu bernama Gio. Kedua, Gio adalah seorang karyawan yang ditugaskan di shift subuh. Jangan pertanyakan identitas aslinya. Ketiga, jika Gio mengajak bertukar nama, beritahu namamu. Keempat, kalian boleh memberi hadiah pada Gio, tapi kalian juga harus menerima hadiah balasannya. Setelah memeriksa semuanya dengan teliti, ketua guild akhirnya mengirim pengumuman tersebut. Dia perlu mencegah segala kemungkinan masalah sedini mungkin. Menakut-nakuti lukisan itu secara tidak sengaja akan jadi bencana. Keesokan paginya, seluruh guild gempar. Semua karyawan menerima pengumuman itu. Namun, tidak ada satupun yang pernah melihat aturan kerja seaneh ini. Beberapa dari mereka langsung menebak kalau pria berjubah hitam itu adalah hantu dari rumor yang baru-baru ini beredar. Semua orang ketakutan karena dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia sungguhan. Pengumuman mendadak dari ketua guild benar-benar tidak masuk akal bagi staf, jadi mereka berhenti berusaha memahaminya. Mereka sepakat pada satu hal, pria berjubah hitam itu pastinya bukan manusia biasa. Tapi karena pengumuman itu menuntut kerjasama mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti aturannya. Tentu saja para staf khawatir dengan apa yang akhirnya bisa dilakukan oleh monster ini, namun tak seorang pun berani menyelidiki lebih jauh karena mengetahui lebih banyak hal hanya akan menambah pekerjaan tambahan, tidak peduli seberapa dermawannya uang lembur dari guild. Tidak ada yang mau menerima tanggung jawab berbahaya seperti itu, hanya demi uang. Bagi para staf, Gio bagaikan manusia Schrödinger. Kejadian horor itu juga jelas terhubung dengan lukisan di lantai basement 5 galeri. Berhubung ketua guild sudah memastikan kalau membiarkan Gio bergerak bebas itu aman, karyawan hanya perlu mematuhi aturan dan menahan rasa penasaran berlebih agar hidup mereka tidak hancur. Semuanya mengangguk setuju setelah mendengar penjelasan tersebut. Alasannya masuk akal. Ketua guild mereka tidak pernah salah mengambil keputusan, jadi mereka cuma perlu mengikuti perintahnya. Beberapa karyawan masih cemas lukisan itu mungkin akan menakuti mereka setengah mati, jadi mereka berharap hunter berambut putih itu akan mengunjungi galeri hari itu.
Mereka sama sekali tidak tahu kalau Sang-un sudah datang sambil menyamar sebagai satpam biasa. Sang-un memasuki ruangan ketua guild dan memujinya karena telah memilih karyawan yang patuh. Semua persiapan telah diselesaikan dengan sukses. Ketua guild tertawa. Aku sendiri yang memilih mereka satu persatu. Tentu saja, tidak akan ada masalah apapun. Galeri ini sekarang sudah siap sepenuhnya. Tidak akan ada yang mengganggu lukisan itu. Dan kita tak perlu khawatir dia bikin onar di dalam guild. Itu mungkin bisa mencegah timbulnya masalah di dalam guild kolektor. Namun keberadaan Gio sudah terlalu luar biasa. Untuk mencegah identitas aslinya terungkap di depan warga sipil dan memicu bencana, mereka harus membuat publik percaya bahwa Gio hanyalah Hunter Rank S. Ketua guild merasa hal ini sulit, karena kemunculan Hunter Rank S yang tak dikenal secara tiba-tiba pasti akan memicu reaksi publik yang luar biasa besar. Saat ini, para hunter mendapat perhatian yang sama besarnya dengan selebriti dan idol, sementara kebanggaan nasional terhadap hunter hebat sedang tinggi-tingginya. Begitu berita ini menyebar, kisah Gio akan langsung diketahui di seluruh negeri dengan cepat. Sang-un yakin bahwa publisitas justru akan membuat situasi menjadi lebih aman. Bahaya yang ditimbulkan oleh entitas yang terhubung ke sumber seringkali bergantung pada skala cerita dan pengaruhnya. Jika mereka meminimalkan kisah Gio menjadi sesuatu yang bisa dimengerti manusia dan memberinya identitas manusia yang rasional, situasi ini bakal lebih mudah untuk dikendalikan. Ketua guild tidak sepenuhnya memahami penjelasan itu, tapi Sang-un adalah mantan tukang kebun yang telah menangani banyak kondisi darurat. Jika dia mengusulkan rencana ini, maka rencananya mungkin sudah benar. Ketua guild akhirnya berucap, selama ini tidak menjadi pembantaian massal, aku bisa menangani kerusakan seberapapun besarnya. Satu-satunya syarat dariku adalah kau harus memastikan dia bersenang-senang. Sang-un terpaku. Bagaimana bisa seorang ketua guild dengan santainya bilang, selama ini tidak menjadi pembantaian? Sepertinya Sang-un harus terus mendampingi Gio sepanjang perjalanan. Sejujurnya, Sang-un sudah sangat tidak sabar ingin bertemu Gio lagi. Dia yakin jalan-jalan ini akan jadi perjalanan yang menarik, dan dia sama sekali tidak mengira Gio akan membuat kekacauan, karena Gio selalu bersikap sangat sopan. Kesan itu didapat dari setiap percakapan yang mereka lakukan. Meski Sang-un tidak bisa menjelaskan bagaimana tepatnya kepercayaan sedalam itu bisa terbentuk. Tak lama kemudian, Gio melangkah keluar dari dunia lukisan. Saat Sang-un melihatnya, dia jadi sangat gugup. Ada yang terasa berbeda dari Gio dibandingkan sebelumnya. Gio perlahan berbicara, kau akhirnya datang. Sang-un langsung menyadari bahwa suara Gio pun telah berubah. Nada suaranya yang sangat terkendali dan menenangkan itu telah menghilang. Bersamaan dengan tekanan luar biasa yang tercipta dari perbedaan peringkat mereka, Gio sudah menduga kehadirannya di dunia nyata akan membuat orang lain tidak nyaman, jadi dia sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi. Sang-un bertanya dengan penasaran apa yang sudah dia lakukan. Gio menjelaskan, sebelum keluar, aku sedikit menyesuaikan kondisiku agar orang lain tidak ketakutan saat melihatku. Dilihat dari reaksimu, usahaku sepertinya berhasil. 2 hari setelah bersinkronisasi dengan Giovanni, suara dan sikap Gio mengalami perubahan yang drastis. Dia telah menemukan sosok yang cocok dan berhasil mendapatkan persetujuan Giovanni. Dengan terus menyelesaikan misi yang terhubung dengan dunia Giovanni, tingkat asimilasi mereka akan meningkat secara bertahap. Proses asimilasi berjalan jauh lebih cepat setiap kali kepribadian Giovanni mengambil alih. Namun, bahkan saat Giovanni tidak aktif, tingkat asimilasinya terus meningkat secara perlahan dengan sendirinya. Ingatan itu berasal dari kehidupan yang tidak pernah Gio jalani, tapi kini terasa seperti potongan masa lalu yang perlahan kembali padanya. Ingatan dan emosi Giovanni terus menyatu dengan Gio. Dia adalah jiwa yang hangat dan lembut, dengan pesona yang dengan mudah bisa memikat hati siapapun. Giovanni juga merupakan pria ambisius yang mengabdikan dirinya untuk mengejar kedamaian. Tapi lebih dari sekadar cita-cita besar, dia sangat menghargai hari-hari biasa yang dihabiskan bersama orang-orang yang dia cintai. Giovanni benar-benar pria yang kebaikannya seolah tak ada batasnya. Pengalaman ini terasa seolah-olah kedua sisi pikiran Gio beroperasi secara terpisah. Kepribadian Giovanni sesekali muncul, tapi untuk beralih kembali semudah mengusap hidung. Setelah sistem menerapkan Giovanni sebagai protokol perbaikan resolusi, temperamen dan kepribadian Gio mulai terus bersinkronisasi dengan Giovanni. Selama proses itu, Gio merasakan rasa lapar yang sesungguhnya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Kini dia harus tidur teratur dan bahkan harus mandi serta buang air karena fungsi tubuh normalnya perlahan kembali. Dengan semua perubahan ini, dia sekarang seharusnya terlihat sepenuhnya seperti manusia, baik dari tubuh maupun perilakunya. Tapi Gio saat ini sangat kelaparan dan harus segera mencari sesuatu untuk dimakan. Sang-un berjalan di depan dan memandunya melewati gedung. Dia hampir tidak percaya bahwa kekhawatirannya selama ini ternyata salah tempat. Gio sudah memikirkan situasi ini jauh lebih matang darinya. Untuk mencegah manusia di sekitarnya hancur karena tekanannya yang luar biasa, Gio sengaja melemahkan auranya. Bagi orang sepertinya, itu hampir setara dengan mematahkan keempat anggota tubuhnya dan merangkak di tanah.
Sang Un menghabiskan waktu selanjutnya dengan mengajak Gio berkeliling galeri dan markas besar Guild Collector. Ketika Gio dengan penasaran menunjuk ke sebuah ruangan, Sang Un langsung memperingatkannya agar tidak masuk karena itu adalah ruangan ketua guild. Selain itu, Gio berinteraksi dengan sangat sopan dan tenang dengan setiap pegawai yang mereka temui. Sang Un awalnya khawatir ada manusia nekat yang akan memprovokasi Gio, tapi kekhawatiran itu kini terasa sama sekali tidak beralasan. Orang sering bilang bahwa 1 dekade sudah cukup untuk sepenuhnya mengubah dunia. Namun dunia manusia sekarang terasa lebih jauh dan asing dibandingkan saat Gio melakukan kunjungan singkat sebelumnya ke luar lukisan. Akan tetapi, Gio segera menemui masalah baru. Dia sangat canggung secara sosial dan sangat buruk saat bicara dengan orang asing, terutama mereka yang terlalu banyak bicara. Setelah sekian lama menghilang, dia akhirnya melangkah ke dalam peradaban manusia modern. Namun, semua orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan aneh. Hampir setiap orang di jalan memberikan reaksi yang sama. Sang Un sudah menduga hal ini. Bahkan setelah menekan auranya, Gio tetap menjadi orang yang paling mencolok di keramaian. Agar aman, Sang Un buru-buru menyuruhnya menaikkan tudungnya dan menutupi wajahnya. Mereka berdua lalu bersiap naik kereta menuju sebuah restoran. Dikelilingi oleh begitu banyak teknologi canggih, Gio hanya bisa mengagumi kemajuan umat manusia. Dia tidak pernah menyangka dunia bisa berubah sedrastis ini hanya dalam beberapa dekade. Sang Un menyuruhnya menggunakan kartunya untuk membayar ongkos transportasi. Gio juga bisa menggunakan kartu itu untuk membeli apapun yang dia inginkan karena tidak ada batas pengeluaran. Gio tidak mengerti kenapa Sang Un memberinya kartu tanpa batas. Dulu dia harus bekerja keras hanya demi mendapatkan sedikit uang. Tapi sekarang dia tiba bisa menghabiskan uang sebanyak yang dia mau. Metode pembayaran modern juga membuatnya takjub. Melakukan pembayaran hanya butuh menempelkan kartu ke alat pembaca. Setelah naik ke dalam kereta, Gio melihat lewat jendela ke arah kota yang menjulang di bawah sana dan merasa pemandangan itu benar-benar luar biasa. Sang Un menjelaskan bahwa teknologi itu sekarang tidak lagi dianggap rumit. Kebanyakan orang sekarang menganggapnya sangat biasa. Meski begitu, beberapa orang masih menganggap ongkosnya terlalu mahal dan tidak mampu naik transportasi umum. Kapitalisme jelas masih tumbuh subur, sementara kesenjangan antara si kaya dan si miskin sepertinya malah makin parah dari sebelumnya. Gerbong kereta yang besar itu hampir sepenuhnya kosong. Sang Un menjelaskan bahwa mungkin karena ini masih pagi dan kebanyakan orang belum bangun. Tidak bisa lagi tetap tenang. Ini hampir jam 9 pagi, tapi masih banyak orang yang belum bangun untuk bekerja. Sebenarnya seperti apa jam kerja di era ini? Melihat ke belakang, sadar bahwa dia dulu adalah budak korporat sejati yang masuk kerja jam 7 setiap pagi. Apa hak asasi pekerja di negara ini benar-benar sudah semaju itu? Namun, terlepas dari jam berapa orang bangun, pada akhirnya mereka tetap harus bekerja. Daripada kembali ke masyarakat dan jadi budak kapitalisme lagi, mungkin tetap jadi lukisan yang bisa bicara adalah kehidupan yang lebih bahagia. Karena saat ini sedang musim dingin, salju pun mulai turun di luar. Tepat saat itu, Sang Un teringat dengan kue berbentuk ikan yang sebelumnya pernah ia belikan untuk Gio. Gio juga mengingatnya dan sadar bahwa dia hampir lupa menyiapkan hadiah balasan. Sang Un buru-buru menjelaskan bahwa dia menyinggung soal kue itu bukan karena mengharapkan balasan apapun. Jika Gio ingin memakannya, Sang Un bisa langsung mengajaknya beli. Kalau beruntung, mereka mungkin bisa menemukan 1 atau 2 penjual hari ini. Ada juga banyak jajanan pinggir jalan lain yang enak selain kue berbentuk ikan. Keduanya terus mengobrol sambil berjalan, dan suasananya hampir terasa seperti sedang kencan. Sang Un memperkenalkan Gio pada berbagai macam camilan sambil menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar. Dia bahkan bertanya apakah Gio tahu apa itu kue ikan. Jelas, Sang Un masih belum sepenuhnya menganggapnya sebagai manusia. Tapi Gio mengerti karena dia sudah hidup di dalam lukisan untuk waktu yang sangat lama. Dari sudut pandang Sang Un, perlakuan itu masuk akal. Karena semua orang menganggap Gio sebagai entitas yang tidak diketahui, tidak ada yang akan mempertanyakan kenapa dia tidak punya uang atau tidak tahu hal modern. Lagi pula, Gio sekarang memegang kartu tanpa batas dan sangat ingin makan sesuatu sambil merasakan bagaimana orang kaya menghabiskan uang. Sang Un berjanji akan mencari jajanan pinggir jalan yang enak, tapi keluhan soal tata kota telah membuat kedai makanan makin langka, terutama pada siang hari. Penduduk kota juga enggan melakukan pekerjaan berat seperti itu. Satu keluhan saja bisa menutup bisnis dan bahkan berujung denda. Terdengar seolah masyarakat modern mempertahankan batasan yang ketat antara penduduk kota dengan orang yang tinggal di luar kota besar. Gio tidak bisa mengerti kenapa masyarakat mengembangkan sistem seperti itu. Sang Un juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Ia hanya bisa mengakui bahwa begitulah cara masyarakat modern berfungsi. Meskipun sistem itu sangat memalukan, kini orang-orang dipisahkan berdasarkan kelas kewarganegaraan. Mereka yang tinggal di kota-kota besar dan bekerja sebagai hunter atau memiliki pekerjaan terhormat umumnya dianggap sebagai warga kelas 1.
Hunter peringkat B atau lebih tinggi secara otomatis menerima status kelas 1 terlepas dari pendapatan atau pekerjaan mereka, kecuali mereka menjadi Red Hunter kriminal. Orang-orang yang tinggal di kota lapis kedua umumnya diklasifikasikan sebagai warga kelas 2. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan biasanya diklasifikasikan sebagai warga kelas 3. Beberapa orang miskin yang tinggal di antara daerah perkotaan dan pedesaan bahkan tidak bisa mendapatkan kartu identitas. Tanpa catatan resmi, mereka diperlakukan sebagai warga kelas 4. Para penjahat, termasuk Red Hunter, diklasifikasikan sebagai warga kelas 5. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai manusia dan pada dasarnya bisa dieksekusi di tempat. Masalahnya tidak lagi terbatas pada kesenjangan kekayaan yang semakin lebar. Pemisahan sosial secara paksa telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gio tidak bisa mengerti mengapa orang-orang dipisahkan dengan sangat ketat karena hal semacam ini tidak pernah ada di eranya. Sang-un menjelaskan bahwa sistem itu awalnya diciptakan untuk membangun garis pertahanan dan mendistribusikan infrastruktur. Di dunia modern, dungeon bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Beberapa monster yang selamat dari malapetaka besar juga telah menetap secara permanen di bumi. Begitu dia selesai berbicara, Geo mendongak dan melihat seekor monster terbang di atas kota. Ancaman dari makhluk-makhluk inilah yang menjadi alasan tembok pertahanan raksasa mengelilingi kota-kota. Bahkan tembok-tembok itu dibangun dari material monster, memungkinkannya menahan sebagian besar serangan. Kota-kota juga menampung petugas keamanan publik dan sejumlah besar hunter, sehingga sebagian besar keadaan darurat dapat diselesaikan dengan cepat. Namun sumber daya tersebut terbatas. Di daerah terpencil, kelengahan keamanan sesaat saja bisa merenggut nyawa seseorang. Sang-un secara khusus memilih restoran mereka saat ini karena tempat itu tidak menggunakan daging monster pada makanannya. Material monster telah memasuki setiap bagian masyarakat, mulai dari makanan hingga konstruksi. Para hunter, yang pada dasarnya adalah senjata hidup, juga telah sepenuhnya menulis ulang standar sosial umat manusia. Gio hampir tidak percaya bahwa dunia telah berubah begitu drastis hanya dalam 31 tahun. Setidaknya, daging panggang di depannya masih terasa sama lezatnya seperti di masa lalu. Mungkin rasa yang tak asing itu adalah satu-satunya cahaya yang tak berubah di dunia baru ini. Setelah makan, Sang-un membawa Geo ke beberapa tempat lagi sebelum akhirnya mereka tiba di tepi aliran sungai. Ini adalah Cheonggyecheon. Bahkan di pertengahan musim dingin, daerah itu tetap hangat karena Departemen Pertamanan Kota menggunakan sihir untuk mengatur lingkungannya seperti rumah kaca. Semua orang kecuali warga kelas 5, individu yang tidak bersahabat, dan monster berbahaya dapat masuk dengan bebas. Saat itu juga, Geo memperhatikan sekawanan burung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena mereka terlihat seperti bola kapas, orang menyebutnya burung bola kapas. Setelah telur mereka direbus, benang panjang dapat diekstraksi dan ditenun menjadi perban medis. Sama seperti burung-burung ini, beberapa monster telah sepenuhnya kehilangan permusuhan mereka terhadap manusia. Itulah sebabnya mereka bisa bertahan hidup dengan damai di dalam kota. Karena spesies ini telah beradaptasi untuk hidup berdampingan, pihak berwenang mulai menerima mereka daripada mengusir mereka tanpa syarat. Namun dengan cepat Geo menyadari ada sesuatu yang aneh. Burung-burung bola kapas itu tampaknya sangat memujanya dan segera menempelkan tubuh berbulu mereka kepadanya. Sung-hun lalu menyarankan, airnya cukup hangat untuk merendam kaki Anda. Hampir tidak ada orang di sekitar sini sekarang. Tidak melihat alasan untuk menolak. Ia segera melepas sepatunya dan perlahan menurunkan kakinya ke aliran air yang hangat. Sensasinya sangat nyaman dan airnya membawa aroma khas yang tidak seperti air tawar biasa. Geo berkata dengan pelan, air ini sangat indah, begitu jernih dan dalam. Namun pada saat itu juga, penampilannya mulai berubah. Sang-un benar-benar terpana. Beberapa saat yang lalu, masih memiliki rambut hitam. Lalu mengapa tiba-tiba menjadi panjang dan keemasan? Melanjutkan. Air ini menyerupai lautan dari tempat itu. Kenapa aku bisa mencium aroma lautan di sini? Sungguh aneh. Hampir terasa seolah orang itu juga telah tiba di sini. Sambil berbicara, ia dengan lembut menyendok air ke tangannya. Badai kepanikan meledak di dalam diri Sang-un. Situasi ini jelas telah melampaui semua yang ia perkirakan. Pria di hadapannya terasa sangat hangat dan lembut, namun juga memancarkan aura bahaya yang tak terbantahkan. Bahkan nada suaranya saat berbicara telah menjadi luar biasa lembut. Penampilan, suara, dan cara bicaranya telah berubah sepenuhnya. Sang-un hanya bisa bertanya kemana perginya yang asli. Pria berambut keemasan itu kemudian melepaskan tawa yang lembut dan indah. Sang-un segera melepaskan tekanannya dan bertanya dengan suara rendah, Anda adalah Geo, benar? Ia mengulangi pertanyaannya dengan lebih jelas. Apakah Anda Sojio? Pria berambut keemasan itu hanya menjawab, saya adalah Geo. Kekuatan yang memancar darinya mengirimkan rasa takut ke seluruh tubuh Sang-un. Sesaat kemudian, Geo kembali ke penampilan aslinya. Sung-hun menyerahkan kartu kunci hotel kepadanya dan memberitahunya bahwa makan malam dijadwalkan pada pukul 06.30. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Sang-un bergegas pergi.
Begitu dia hilang dari pandangan Ji, tenaganya habis dan ia ambruk ke lantai. Sang-un sangat yakin bahwa pria berambut keemasan yang baru saja ia saksikan bukanlah manusia biasa. Mungkin. Karena ia mengerti bahwa ia saat ini berada di Korea, Ji-oh biasanya memperkenalkan dirinya menggunakan nama lengkapnya. Itulah mengapa Sang-un sengaja bertanya apakah pria yang bertransformasi itu adalah So Ji-oh. Namun pria berambut keemasan itu hanya menyebut dirinya Geo dan tidak pernah mengonfirmasi bahwa ia adalah So Ji-oh. Kejadian hari itu membuat Sang-un ketakutan dan benar-benar kelelahan. Ia telah menurunkan kewaspadaannya hanya karena Geo menekan peringkat dan tekanannya. Menengok ke belakang, keputusan itu sangatlah naif. Seberapapun miripnya Geo dengan manusia, ia mungkin tidak akan pernah benar-benar menjadi salah satu dari mereka. Cara pria berambut keemasan itu bermain-main dengan air lebih terlihat seperti sebuah tiruan dari perilaku manusia. Hal itulah yang membuat pemandangan tersebut begitu menakutkan. Sementara itu, Ji-oh berdiri di balkon hotelnya dan menatap ke arah kota di bawahnya. Ia diam membawa Hani keluar, tapi ia tidak bisa membiarkan siapapun menemukan burung itu atau memberinya makan secara terang-terangan. Ji-oh memutuskan untuk menggunakan sisa sirup untuk membuatkan Hani sesuatu yang lezat setelah mereka kembali ke dunia lukisan. Berbeda dengan Sang-un yang tenggelam dalam pikiran cemas, Ji-oh tidak memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Sang-un memeriksa waktu dan menyimpulkan bahwa semuanya masih berjalan lancar. Geo mungkin hanya meniru umat manusia, namun setidaknya ia tetaplah orang yang baik hati. Tepat saat Sang-un memikirkan hal itu, insiden lain terjadi. Dalam perjalanan mereka menuju makan malam, Geo bersentuhan dengan air dan tanpa sengaja bertransformasi menjadi Giovanni lagi. Sang-un akhirnya menyadari bahwa menyentuh air tampaknya memicu transformasi Geo menjadi Giovanni yang berambut keemasan. Mulai sekarang, ia tidak akan pernah lagi membawa Geo kemanapun yang dekat dengan air. Sang-un segera bersiap untuk meraih Geo dan melompat ke air bersamanya karena seorang pengemudi biasa yang tak berdaya masih berada di atas kapal. Namun sebelum ia bisa bertindak, Gio menghentikannya dan kembali ke penampilan aslinya. Pemandangan itu membuat sang pengemudi benar-benar tercengang. Wajahnya dipenuhi kebingungan, dan air mata ketakutan bahkan muncul di matanya. Gio juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tempat itu entah bagaimana beraroma seperti rumah, membuatnya tanpa sadar berubah menjadi Giovanni. Tapi apapun alasannya, Sang tidak bisa begitu saja menangkapnya dan melompat ke air. Sang-nun segera meminta maaf karena bertindak terlalu impulsif, dan Ji-oh meyakinkannya bahwa itu tidak masalah. Sang-in lalu bertanya, apakah Ji-oh menyukai lautan? Kalau tidak, mengapa dia kehilangan kendali atas wujudnya setiap kali terkena air? Pertanyaan itu membuat Ji-oh membeku. Dia tidak pernah menyangka Sang-eun akan menanyakan hal seperti itu kepadanya. Sang-nun menjelaskan bahwa monster bawah air telah menyebabkan permukaan air naik di seluruh penjuru negeri. Akibatnya, berbagai kota membangun banyak saluran air yang memungkinkan air laut mengalir ke daratan. Changgi-chen juga mengandung air laut, itulah sebabnya Sun-moon berasumsi bahwa Gio secara khusus menikmati aroma lautan. Saluran air kota memang mengandung sedikit air laut, tapi Gio hanya menatapnya kebingungan. Gio sendiri tidak terlalu menyukai lautan, tapi dia yakin Giovanni mungkin menyukainya. Gio tidak mengucapkan nama Giovanni dengan lantang dan hanya mengulanginya dalam hati. Jawabannya yang tidak jelas membuat Sun-won semakin bingung. Bukankah tanggapan yang normal seharusnya ya, atau tidak? Gio lalu bertanya, apakah ada putri duyung di air laut juga? Sepertinya aku mencium aroma yang kukenal. Kata-kata itu langsung membuat Sun-moon waspada. Ji-oh bilang juga, menyiratkan bahwa dia pernah bertemu putri duyung di tempat lain. Sebenarnya apa hubungannya dengan para penghuni lautan? Sun-moon menjelaskan bahwa beberapa monster memang muncul dalam wujud seperti putri duyung. Bahkan jika mereka bukan monster, mereka mungkin saja entitas supernatural yang istimewa. Beberapa makhluk berasal dari pemujaan, legenda, dan mitologi. Hanya dengan dikenal dan dipercaya oleh manusia, sudah cukup membuat mereka bermanifestasi secara fisik. Sosok mitologi seperti Dewa Matahari atau Apollo bisa muncul di dunia nyata dan diklasifikasikan oleh umat manusia sebagai monster. Namun, informasi tentang putri duyung yang sebenarnya sangatlah langka, karena hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya. Kata Giovanni kembali terngiang di benak Gio. Dunia mereka telah menyusut seukuran papan permainan dan menjadi dungeon yang diatur oleh aturan tertentu. Dia juga ingat dua misi sistem, berbicara dengan Dewa Matahari dan akhir kisah putri duyung kecil. Tepat pada saat itu, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ji-oh menatap sebuah restoran besar berbentuk cangkang keong raksasa dan dihiasi dengan koral yang tak terhitung jumlahnya. Restoran itu dibangun dari sisa-sisa dungeon berjangkar. Karena Ji-oh sangat tidak paham tentang dungeon, dia meminta Sang-un menjelaskannya. Sang-un mengatakan bahwa dungeon secara umum bisa dibagi menjadi dungeon berjangkar, yang tetap di lokasi yang sama, dan dungeon berpindah, yang bergerak sesuai aturannya sendiri.
Berdasarkan cara pembentukannya, dungeon bisa diklasifikasikan sebagai dungeon virtual, berbasis struktur atau tipe pintu masuk. Beberapa dungeon memiliki kondisi aktivasi yang sangat spesifik, seperti memasuki tos serba tepat pukul 9 malam atau mengumpulkan 10 pria berusia 30-an di lokasi yang sama. Gio merasa aturan-aturan itu sangat tidak adil. Bagaimana mungkin ada yang bisa menebak bahwa kunjungan biasa ke tos serba bisa menyeret mereka ke dalam dungeon? Sun Moon setuju. Dungeon virtual sangatlah langka, tapi sulit dideteksi dan bisa menyebabkan kehancuran yang sangat besar, menjadikannya salah satu ketakutan terbesar masyarakat modern. Dungeon berjangkar umumnya muncul dengan menciptakan medan yang belum pernah ada di bumi sebelumnya. Dungeon di hadapan mereka tadinya berhubungan dengan memasak. Seorang koki biasa yang bahkan bukan hunter secara tak sengaja terjebak di dalamnya, namun makanannya sangat menyentuh hati penguasa dungeon, sehingga dia berhasil menyelesaikannya. Dungeon itu ditaklukkan hampir karena ketidaksengajaan, yang mengejutkan sang koki itu sendiri. Gio merasa cerita itu aneh namun di luar dugaan sangat menyentuh. Setelah menyelesaikan dungeon, pria itu membangkitkan kelas koki. Dia sekarang berusia 92 tahun dan masih aktif bekerja di dapur restoran. Tubuh Gio gemetar saat mendengarnya. Koki itu sudah berusia 92 tahun dan masih harus bekerja. Kedengarannya sangat melelahkan. Di usianya, mungkinkah dia benar-benar masih bisa memegang wajan yang berat? Sun Lun menyadari kebingungannya dan menjelaskan, jika kau bertemu dengannya, kau akan mengira dia baru berusia 50-an. Para awakened berperingkat C atau lebih tinggi mengalami perlambatan penuaan yang drastis. Geo sungguh ingin berhenti terkejut oleh dunia yang telah berubah ini, namun memikirkan seseorang yang masih bekerja di usia 90-an itu benar-benar menakutkan. Sun Ian lanjut menjelaskan bahwa ketika medan dari dimensi lain menggantikan lanskap asli bumi dan tetap ada setelah dungeon diselesaikan, sementara hanya aturannya yang menghilang, maka itu menjadi dungeon tipe medan. Kategori terakhir adalah dungeon tipe pintu masuk. Hanya portal yang muncul di dunia nyata, dan siapapun yang memasukinya akan berteleportasi ke dimensi lain untuk memulai penyerbuan. Gio langsung memahami kategori ini. Itu hampir sama dengan menerima misi dungeon di dalam permainan video. Sang-un tersenyum dan bertanya, bagaimana makanannya? Apakah sesuai dengan seleramu? Gio juga tersenyum. Lebih dari sekadar sesuai dengan seleraku. Ini benar-benar enak sekali. Hidangan ini mengingatkanku pada saat makan bersama murid-muridku. Saat dia selesai berbicara, dia kembali berubah menjadi Giovanni. Sang-un dengan senang hati membalas, jika kau menyukainya, aku bisa sering membawamu kemari. Tapi di tengah kalimatnya, dia menyadari ada yang tidak beres. Gio tiba-tiba berubah menjadi pria berambut emas itu lagi. Kemana hilangnya Geo yang berambut hitam? Perubahan mendadak itu juga menarik perhatian pelanggan lain. Sun Eun tidak ingin berlama-lama di sana, karena banyak orang memperhatikan mereka, dan manusia bisa jauh lebih rumit daripada monster. Dia memutuskan untuk membawa Geo ke tempat lain, Istana Gyeongbokgung, salah satu tujuan wisata paling terkenal di Seoul. Saat Geo mendengar nama Gyeongbokgung, dia membeku. Selama bertahun-tahun sebagai guru, dia telah beberapa kali membawa murid-muridnya ke sana. Dia bertanya-tanya, apakah anak-anak itu masih hidup, dan bagaimana mereka bertahan di dunia yang telah berubah total ini. Pikiran itu mengisi hati Ji, dengan kesedihan. Kebakaran hari itu sangat dahsyat, dan menyelamatkan diri dengan aman rasanya hampir mustahil. Setelah menghabiskan sepanjang hari bersama Sang-un, malam pun segera tiba dan keduanya memasuki toko persewaan hanbok. Seomun memilih hanbok yang elegan, sementara Gio memilih pakaian untuk dirinya sendiri. Penampilan mereka terus-menerus menarik pandangan dari pelanggan lain yang tak henti-hentinya mengagumi betapa tampannya mereka berdua. Setiap kunjungan Gio sebelumnya ke Gyeongbokgung adalah karya wisata sekolah, jadi dia belum pernah memakai pakaian seperti ini sendiri. Menghadapi murid-murid yang terus-menerus mengeluh bosan sudah menguras semua energinya. Dia tidak pernah punya waktu untuk menikmati perjalanannya. Meskipun memakaikan hanbok pada murid-muridnya dan memotret mereka ternyata sangat menghibur. Pose mereka terlihat canggung dan sangat menggelikan. Namun momen itu tetap memberikan rasa kebahagiaan yang unik. Tepat pada saat itu, beberapa sosok perlahan melayang di atas kepala Geo, menyerupai meteor yang melintasi langit malam. Sun Won menjelaskan, itu adalah meteor. Mereka adalah anak dari sumber. Sun Won mengira Geo sudah tahu tentang mereka, karena anak-anak dari sumber bagaikan makhluk hidup dari dongeng dan legenda. Ini pasti pertama kalinya kau melihat mereka juga. Benar, kan? Itu bisa dimengerti karena anak-anak dari sumber jarang muncul di tempat wisata yang ramai. Ji dengan pelan mengulangi nama itu. Anak-anak dari sumber. Dia ingat Sung Hun pernah menyebutkan makhluk serupa sebelumnya. Ji-ho memintanya untuk menjelaskan secara lebih rinci. Sung Hun hanya secara singkat menyebutkan tentang sumber itu saat membahas tukang kebun, dan konsepnya sulit untuk dirangkum. Secara sederhana, sumber bisa dianggap sebagai dewa di atas segala dewa. Itu adalah sistem tertinggi yang mengatur alam semesta, menjaga keseimbangan antar dimensi, dan menetapkan aturannya. Makhluk yang lahir langsung darinya dikenal sebagai anak sumber.
Beberapa anak sumber diklasifikasikan sebagai kaum asimilasi. Mereka berwujud manusia, tetapi cara berpikir mereka benar berbeda. Mereka pada dasarnya adalah entitas alami yang lahir untuk meniru konsep tertentu. Anak-anak sumber sangat ahli dalam menyamarkan penampilan mereka, sehingga tidak ada yang tahu seperti apa wujud asli mereka. bertanya dengan rasa penasaran, apakah orang lain tidak bisa melihat mereka? Sang-un mengangguk. Hanya segelintir orang yang bisa melihat anak-anak sumber. Di masa lalu, manusia sama sekali tidak bisa melihat mereka. Namun setelah bumi berada di bawah pengaruh sumber, dungeon bermunculan, dan kebangkitan para hunter mengubah ekosistem planet ini. Itulah sebabnya sebagian kecil orang kini bisa merasakan keberadaan anak-anak sumber. Sang-un memberinya senyuman bangga. Seperti yang kau lihat, aku salah satu dari orang-orang langka itu. tidak mengerti kenapa dia terlihat begitu bangga. juga bisa melihat mereka, yang membuatnya menjadi seorang jenius yang bangkit melalui sebuah lukisan. Setelah mendengar komentar sarkastis Sang-un meremas minuman di tangannya. Ekspresinya membuat semuanya jelas. Dia sekali lagi mengklasifikasikan sebagai monster. Lagi pula, bukankah sangat wajar jika sesama monster bisa saling melihat? Saat itu juga, mereka mendengar suara perkelahian di dekat situ. Seorang pria tiba-tiba memukul orang lain dengan telapak tangannya dan membuatnya terpental. Memulai perkelahian di tempat seperti ini sangatlah gegabah. Para penjaga mungkin akan segera mengusir mereka. Pada saat yang sama, sebuah jendela sistem muncul di hadapan Tetapkan standar untuk menentukan tingkat keamanan pribadimu. Hadiah misi, segel. tidak menyangka misi sistem akan muncul begitu tiba-tiba. Keributan di dekat mereka dengan cepat dihentikan, dan penjaga melempar kedua orang itu keluar. memperhatikan salah satu pria itu dengan saksama. Dia tampak seperti korban yang tidak bersalah. Lalu kenapa penjaga juga mengusirnya? Detik berikutnya, jendela evaluasi muncul dan menampilkan tingkat bahaya pria tersebut. Sistem ini kebalikan dari dunia lukisan Dunia luar mengukur bahaya, sementara dunianya mengukur keamanan. Yang paling mengejutkan, pria yang tampak tidak bersalah itu memiliki tingkat bahaya bintang 5. Apakah benar-benar aman membiarkan orang seberbahaya itu berkeliaran bebas? Pria itu menyadari sedang memperhatikannya dan berbalik dengan penasaran. akhirnya sadar bahwa dia sudah menatap terlalu lama dan menarik perhatian pria itu. Saat itu, Hani tiba-tiba terbang keluar dari lengan baju mengejutkan Sang-un di sebelahnya. buru-buru memasukkan Hani kembali ke dalam lengan bajunya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sang-un menatapnya. Menyembunyikannya lagi bukan berarti aku tidak melihatnya. Sang-un tiba-tiba menyadari bahwa burung itu mirip dengan salah satu burung air hanya saja seluruh tubuhnya berwarna keemasan. Tapi bukan itu masalah utamanya. telah membawa makhluk dari dunia lukisan ke dunia nyata. Sang-un merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh karena dia tidak tahu bagaimana melaporkan hal ini kepada ketua guild. Sementara itu, pria berbahaya tersebut telah menyaksikan semuanya. Tatapannya ke arah berangsur-angsur menjadi gelap dan mengancam. Dia dengan santai berbalik dan berjalan pergi. Namun dalam hatinya, dia sudah menandai sebagai target. juga merasakan tatapan bermusuhan tertuju padanya. Perasaan itu membuat ketakutan. Apakah pria itu tidak menyukainya? Mungkin dia harus kembali ke tempat yang aman sebelum orang asing itu membuat masalah. Menyarankan untuk kembali ke hotel, tapi Sang-un sepertinya sama sekali tidak menyadari tatapan berbahaya tadi. Sang-un ingin dia tetap berada di luar sedikit lebih lama, sementara berharap bisa membeli lebih banyak kue beras sebelum pergi. 2,5 jam kemudian, pria berbahaya itu muncul lagi di dekat situ. Dia adalah orang yang sama yang telah mengawasi dan dia sangat ingin tahu identitas orang asing berkerudung itu. Dalam keadaan normal, dia pasti sudah langsung menghadapi Namun meski wajahnya tersembunyi di balik kerudung, membuatnya merinding sampai ke tulang. Yang lebih penting, sepertinya mengenal Sang-un, yang membuat pria itu semakin jengkel. Jelas ada sesuatu yang tidak beres. Orang asing berkerudung itu pasti seorang hunter yang telah bangkit. Saat mengevaluasinya sebelumnya, pria itu merasa seolah setiap rahasianya telah terbongkar dalam sekejap. Kemampuan itu sangat mengerikan. Acara besar Ordo Matahari semakin dekat. Dia telah bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan gelar pendeta agar dia bisa membangun panggung untuk ritual mereka secara langsung. Jika bajingan itu mengetahui rahasianya dan melaporkannya ke Ordo, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, pendeta tersebut membuat keputusan yang gila. Dia akan membunuh Saat itu juga, sang pendeta melihat seekor burung emas di dekatnya. Dia belum pernah melihat burung seperti itu sebelumnya, namun ada sesuatu yang terasa familiar dari burung itu. Bukankah ini burung yang sama yang muncul dari lengan baju pria berkerudung itu? Apakah orang asing itu juga seorang penjinak hewan buas? Pendeta itu menganggap situasi ini menggelikan. Setelah mengetahui rahasianya, bajingan itu mengirim makhluk sekecil ini untuk memata-matainya. Itu adalah kesalahan klasik yang dilakukan oleh hunter pemula. Pendeta itu memutuskan untuk menangkap si burung emas dan menggunakannya untuk melacak
Namun detik berikutnya, sang pendeta tidak bisa tertawa lagi. Tangannya menembus langsung tubuh Hani dan menyentuh batu inti merah yang tersembunyi di dalamnya. Saat sentuhan terjadi, lonjakan energi luar biasa yang tak terbayangkan meledak ke segala arah. Pendeta itu segera merasakan kekuatan mengerikan yang jauh melampaui apapun yang bisa dia pahami. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, lalu sensasi terbakar yang tak tertahankan melahap seluruh tubuhnya. Suhunya terus meningkat sampai tubuhnya benar-benar meleleh. Sementara itu, Ji-Oh sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia baru sadar ada sesuatu yang salah saat tiba-tiba melihat Hani menghilang. Ji-Oh segera berdiri dan mulai mencarinya kemana-mana. Rasa takut yang luar biasa merasukinya saat dia memanggil dengan putus asa. Tolong keluarlah. Berhentilah bermain petak umpet denganku. Kalau kamu tidak segera muncul, aku benar-benar akan menangis.